menyebarkan rumor. Bukankah ini hanya untuk memberitahu orang lain tentang alam rahasia ini dan kemudian memperebutkannya? Bagaimana jika mereka menghancurkan segel alam rahasia itu? Yesi menghela nafas ketika mendengar ini dan berkata tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Zaman telah berubah dan energi spiritual antara langit dan bumi telah mulai pulih. Segel itu juga membutuhkan seseorang untuk memperkuatnya, jadi kita harus membuka alam rahasia. Selain itu kamu perlu mendapatkan warisan agar kamu memiliki kemampuan untuk menyegelnya kembali. Saat Yesi berbicara dia menjadi sedikit marah. Menurut situasi ideal, mereka harus mengorbankan sekelompok orang dan kemudian mengaktifkan warisan dan membiarkan Ye Chen mendapatkannya. Dengan cara ini misi sekte mereka dapat diselesaikan dan setelah Ye Chen mendapatkan warisan itu dapat dipastikan bahwa sekte itu tidak akan menurun. Tetapi semua ini tidak berguna sekarang karena tidak hanya alam rahasia telah dibuka tetapi bahkan segelnya mungkin telah rusak. Karena sebagai murid tertua, dia tahu betul bahwa menerobos masuk ke alam rahasia secara paksa akan membawa konsekuensi yang mungkin akan memengaruhi segelnya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah segel itu tidak akan terpengaruh. Jika tidak, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang disegel di alam rahasia warisan, dia tahu bahwa tuannya yang telah menjaganya selama ribuan tahun begitu rajin sehingga pasti sangat berbahaya dan bahkan mungkin memengaruhi dunia. Sekarang bukan hanya barang-barang saya ditempati oleh orang luar tetapi juga telah dihancurkan. Ini seperti ketika Anda telah melindungi istri Anda selama bertahun-tahun dan orang lain mengambilnya dan kemudian mengendarainya dengan kasar. Ketika Yesi memikirkan hal ini, dia merasa marah. Namun dalam situasi saat ini dia tidak berdaya. Lagi pula, bukan hanya mereka tidak bisa melakukan apapun sekarang, tetapi mereka juga dicari. Ini berarti bahwa bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa dan dia harus melarikan diri dan bersembunyi karena malu. Ketika mereka memikirkan hal ini, Yesi dan Ye Chen menjadi semakin marah. Tidak peduli apapun, kita harus menyelidiki sekarang. Aku sedikit khawatir karena aku belum melihat segelnya. Yesi berkata menahan amarah di hatinya. Ye Chen berpikir sejenak mengangguk dan berkata baiklah kakak senior, aku akan mendengarkanmu. Sebenarnya sangat sederhana bagi Ye Chen. Sekarang sudah seperti ini dan Yesi jelas tahu banyak hal. Oleh karena itu, jika dia bisa memasuki alam rahasia sekarang dan jika Yesi membantunya mendapatkan warisan, mungkin dia akan bisa membalikkan keadaan dan membunuh Chu Feng dan yang lainnya. Bab 346 sangat kuat. Ketika Ye Chen memikirkan ini, dia tidak ragu terlalu lama. Dia membahasnya dengan Yesi dan mulai bersiap. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun lebih lanjut, mereka mendengar bahwa keduanya dicari sebagai teroris. Lebih penting lagi, pemberitahuan dikeluarkan yang menawarkan hadiah untuk penangkapan mereka. Situasi ini membuat mereka berdua tercengang dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun apapun yang terjadi, mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali dalam situasi saat ini. Skenario terbaik adalah membiarkan Ye Chen mewarisi warisan tersebut. Bagaimanapun, Ye Chen sangat istimewa dan sekarang hanya Ye Chen di sekte yang dapat mewarisi kekuatan warisan dengan sempurna. Dengan cara ini, apakah segelnya dilonggarkan atau digunakan untuk berurusan dengan Chu Feng dan yang lainnya, ini adalah pilihan yang sangat baik. Raja Naga, orang-orang yang ingin kita tangkap sudah muncul. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap mereka sekarang? Di sisi lain, Chu Feng masih memikirkan tentang bagaimana menangani masalah ini dan bagaimana membiarkan Yesi dan yang lainnya disalahkan ketika pelindung datang di depannya dan berkata. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia langsung bersemangat. Ya ampun, aku masih sakit kepala di sini dan mereka benar-benar datang ke pintuku atas inisiatif mereka sendiri. Aku memang anak takdir, aku bisa menemukan hal-hal baik seperti itu bahkan dalam situasi ini. Tuhan telah baik padaku. Chu Feng dengan cepat berkata jangan tangkap mereka, lihat apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka ingin memasuki alam rahasia, maka pura-puralah kamu tidak melihat mereka dan biarkan mereka masuk. Penjaga itu tercengang ketika mendengar kata-kata Chu Feng dan bertanya dengan heran, Raja Naga, apakah kamu yakin kami membayar harga yang sangat besar untuk menempati tempat ini dan sekarang kami membiarkan orang lain masuk? Kamu tahu kami bahkan belum masuk. Chu Feng meliriknya dan berkata dengan tidak senang, kamu masih memikirkan hal-hal ini sekarang? Apakah kamu berpikir bahwa jika kita mendapatkan barang-barang di alam rahasia, kita akan menjadi tak terkalahkan? Penjaga itu menggelengkan kepalanya, jelas ini tidak mungkin. Jika memang demikian, setidaknya para pemimpin tertinggi negara harus melepaskan 2 tembakan untuk menguji coba terlebih dahulu. Jika Anda bisa melewatinya, maka Anda akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Dia juga tidak berpikir bahwa hal-hal di alam rahasia dapat memungkinkan orang untuk naik langsung menjadi abadi. Melihat penjaga itu menggelengkan kepalanya, Chu Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah, sekarang sesuatu seperti ini telah terjadi, lupakan saja mendapatkan keuntungan apapun. Anda harus terlebih dahulu memikirkan cara untuk menghindari ditembak. Selain mengingat situasi saat ini, jika mereka masuk, bukankah kita punya alasan yang sah untuk mengikuti mereka masuk? Mereka sudah menjajal, jadi yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti dan mengambil kebocoran apapun. Chu Feng mulai tertawa saat dia berbicara. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Chen dan yang lainnya mendapat manfaat, dia juga mendapat manfaat. Bahkan jika manfaatnya tidak sebesar manfaat mereka, itu masih lebih baik daripada tidak mengalami ketidaknyamanan sama sekali.
Terlebih lagi jika aku menangkap Ye Chen dan yang lainnya saat itu, maka apa yang mereka dapatkan akan tetap menjadi milikku. Bahkan jika dia tidak tertangkap, selama dia berpura-pura melakukannya, apapun yang terjadi di masa depan, dia akan terhindar dari nasib ditangkap sebagai contoh. Jadi, dari sudut pandang manapun, kamu tidak akan rugi. Chu Feng berpikir begitu dan tidak bisa menahan senyum jahat dengan suara mengejek keluar dari mulutnya. Yesi dan yang lainnya jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yesi dan teman-temannya menghindari lapisan penjaga dan akhirnya tiba di area rahasia dan berhenti bergerak. Kakak senior, apakah ini warisan sekte kita? Sangat kuat. Ketika Ye Chen melihat pemandangan yang bengkok namun seperti peri di alam rahasia, dia langsung bersemangat. Terutama karena alam rahasia sebenarnya dibangun di atas lubang hitam besar, itu terlihat sangat mengesankan. Namun ketika Yesi mendengar kata-kata Ye Chen, wajahnya menjadi gelap. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya kakak senior, ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah? Tentu saja itu tidak benar. Tidakkah kamu melihat begitu banyak monster di lubang hitam itu? Jika catatan sekte kita benar, ini seharusnya monster kuno. Yesi merasa tidak enak badan saat berbicara. Meskipun hanya ada catatan tertulis di dalam sektenya, dia tahu bahwa hal-hal ini sangat berbahaya. Bahkan kekuatan besar kuno harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyegelnya. Dan menurut catatan sekte, hal ini tidak akan terjadi jika segelnya dibuka. Namun pemandangan di hadapannya jelas tempat di mana alam rahasia itu disegel telah dihancurkan dan monster-monster itu hanya ditekan oleh lapisan segel terakhir. Begitu segel ini rusak, monster yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dan menyebabkan bencana bagi dunia. Ketika Yesi memikirkan ini, kulit kepalanya terasa geli. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Feng dan gerombolan bajingannya akan membuat keadaan menjadi sangat buruk. Kuncinya adalah rumor yang dia sebarkan telah mengingatkan orang-orang bahwa alam rahasia ini sangat berbahaya dan bahkan ada makhluk purba di dalamnya yang akan menyebabkan bencana bagi dunia. Tapi apakah tidak ada seorang pun yang mempercayainya? Jadi setelah dia mengatakan begitu banyak, orang-orang ini hanya ingat bahwa ada harta alam dan warisan di alam rahasia. Apakah tidak ada yang memikirkan konsekuensinya? Memikirkan hal ini, Yesi tiba-tiba menjadi sangat marah dan bahkan ingin membunuh Chu Feng. Namun Ye Chen tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kakak senior, jangan terlalu cemas. Bukankah monster-monster ini masih ada di sini? Selain itu, teknologi kita sekarang sangat maju. Jika terjadi sesuatu yang buruk, tidak bisakah kita meratakan tempat ini dengan tanah? Yesi berkata dengan tidak senang, seandainya sesederhana itu, tidakkah kamu lihat bahwa alam rahasia telah agak tercemar? Lihatlah udara hitam itu, semuanya disebabkan oleh erosi kegelapan. Selain itu, jelas tercatat dalam sekte bahwa bahkan jika monster-monster kuno itu tidak keluar jika segelnya rusak, kekuatan gelap akan bocor dan akan menyerang dunia kita. Ye Chen menatapnya dengan bingung ketika dia mendengar ini dan bertanya kakak senior, apa maksudmu dengan ini? Apalagi artinya sudah terlambat sekarang. Aura gelap ini sudah memasuki dunia kita. Meskipun tidak ada monster yang benar-benar keluar, kekuatan gelap ini akan diserap oleh orang-orang seperti energi spiritual. Kemudian mereka akan terkorosi dan terinfeksi dan akhirnya berubah menjadi monster. Yesi berkata dengan marah. Mendengar ini, Ye Chen sedikit bingung sejenak. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Bukankah itu berarti itu akan sia-sia bahkan jika semua monster ini terbunuh? Karena menurut Yesi monster-monster ini hanyalah perwujudan kegelapan, tetapi nyatanya bahkan jika mereka hilang sekarang monster akan terus muncul di dunia tempat mereka tinggal. Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sedikit tidak enak. Bab 347 terinfeksi. Ye Chen tahu bahwa jika ini benar, bukankah itu berarti dunia akan berada dalam kekacauan? Anda tahu bahkan kebangkitan energi spiritual menyebabkan sejumlah kekacauan sekelompok orang tiba-tiba mengaktifkan kekuatan super mereka dan merasa bahwa mereka sangat hebat. Semua orang berpikir tentang bagaimana mendapatkan keuntungan melalui kemampuan mereka sendiri. Dan sekarang aura gelap ini menyebar seperti energi spiritual, bukankah itu berarti bahwa jika orang-orang yang menyerapnya terinfeksi mereka akan berubah menjadi monster-monster ini? Bahkan jika tidak berubah menjadi monster, itu jelas bukan hal yang baik. Yesi melanjutkan saat ini dan yang paling penting adalah beberapa monster yang sangat kuat bahkan yang telah dieliminasi akan langsung muncul karena kerusakan segel. Meskipun mereka mati, mereka dapat dilahirkan kembali. Ini berarti sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Selain itu, monster kuno yang dapat dilahirkan kembali ini adalah yang paling kuat dan berbahaya. Kita bahkan tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan atau bagaimana mereka akan dibangkitkan. Yesi menggertakkan giginya saat dia berbicara. Saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia tahu betul bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah, bahkan dengan kemampuan pribadinya, dia tidak bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan, itu seperti setetes air dalam ember. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Ketika dia memikirkan hal ini, Yesi merasa marah dan khawatir pada saat yang sama. Karena dia tidak tahu bagaimana perkembangannya atau seberapa kuat iblis kuno ini.
Bahkan jika mereka baru saja dibangkitkan, kekuatan mereka pasti tidak sebaik yang kuno, tetapi kuncinya adalah Anda tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang akan mereka lakukan. Lagi pula mereka bukan makhluk tanpa otak. Bahkan jika mereka tahu bahwa teknologi sudah cukup canggih untuk menghancurkan mereka, apakah mereka masih cukup bodoh untuk menonjol dan menembakmu? Lelucon macam apa, mereka mungkin hanya akan berpikir tentang bagaimana mengambil kendali dan kemudian menembak balik. Ketika Yesi memikirkan hal ini, dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Melihatnya seperti ini, Ye Chen juga menyadari keseriusan masalah ini dan tidak bisa tidak bertanya. Lalu, kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus mencari cara untuk mendapatkan warisan itu? Aku tidak tahu apakah itu akan berguna bahkan jika kau menerima warisan itu. Yesi menjawab tanpa daya. Mendengar ini, Ye Chen sama sekali tidak peduli. Tidak masalah baginya apakah itu berguna atau tidak selama dia menjadi kuat. Jika dunia membutuhkannya pada saat itu, dia tidak keberatan untuk berdiri, tetapi prasyaratnya adalah dia harus puas dengan sikap orang lain terhadapnya. Jika itu membuatnya tidak bahagia, mengapa dia harus terlalu peduli? Ye Chen memikirkan hal ini dan berkata, oke kakak senior, karena aku tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku mungkin juga memikirkan bagaimana cara membiarkanku mewarisi hidup-hidup. Dengan cara ini aku bisa melihat apakah ada gunanya. Jika berhasil, itu bisa mencegah bencana, kan? Dan bahkan jika tidak, setidaknya kita bisa melindungi diri kita sendiri, kan? Ye Xiwenyan memikirkannya dan merasa bahwa memang demikian adanya. Namun, melihat kabut hitam yang terus menyebar ke dunia nyata, dia berkata dengan waspada, kamu benar, tetapi itu tidak akan berhasil sekarang. Mengapa? Ye Chen sedikit tidak senang ketika mendengar ini dan tidak tahu mengapa itu tidak mungkin. Melihat ini, Yesi dengan sabar menjelaskan aura jahat di sini terlalu kuat saat ini jika Anda masuk dan terinfeksi, iblis kuno itu mungkin memarasiti Anda dan bahkan bangkit kembali melalui tubuh Anda. Jadi kita masih menunggu untuk melihat apakah ada orang lain yang terinfeksi. Hanya jika tidak ada yang terinfeksi, saya bisa membiarkan Anda masuk dengan tenang. Ye Chen sedikit tidak senang ketika mendengar ini tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yesi itu benar. Hanya saja warisan itu tepat di depan Anda. Anda bisa mendapatkannya selama Anda bergegas masuk. Maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan bahkan mungkin tidak makan daging sapi. Tapi sekarang kita masih harus menunggu. Bagaimana jika warisan itu diperoleh oleh orang lain? Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit cemas dan ingin segera bergegas masuk. Yesi sepertinya merasakan pikirannya dan sedikit mengernyit, berkata, baiklah, saudara muda, situasi spesifik dari alam rahasia ada di tangan kita, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan warisan dalam situasi saat ini. Sebaiknya kamu menunggu sebentar. Ya, aku mengerti. Ye Chen menjawab dengan agak muram. Melihat ini, Yesi tidak mengatakan apapun tetapi merasa sedikit aneh. Karena menurut kepribadian Ye Chen seharusnya tidak begitu cemas. Dan setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen tidak tampak cemas atau khawatir sama sekali seolah-olah dia tidak peduli sama sekali apakah ada orang di dunia nyata yang akan mengalami bencana. Ini jelas bukan ide yang tepat untuk Yesi. Meskipun dia seorang pembunuh, dia melakukan pekerjaan ini hanya karena minat dan hobinya pribadi, bukan karena dia harus melakukannya. Dan siapa yang terbunuh sepenuhnya bergantung pada situasi target, Anda tidak bisa begitu saja memilih siapapun untuk dibunuh secara acak. Oleh karena itu, dia masih peduli dengan tanggung jawabnya sebagai seorang master. Tapi sekarang Ye Chen sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini membuatnya agak tidak puas dan dia juga merasa bahwa ide Ye Chen tampaknya salah. Menurut kepribadian Ye Chen sebelumnya, dia seharusnya tidak memiliki sikap ini. Mungkinkah dia menderita kerugian ketika dia menuruni gunung sehingga kepribadiannya berubah? Yesi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir demikian, namun ini hanyalah tebakannya dan itu bukan masalah penting jadi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Keduanya ingin mundur diam-diam tetapi Chu Feng yang bersembunyi dalam kegelapan sedikit tidak senang. Sialan, aku memberi kedua orang ini kesempatan, kenapa mereka tidak merebutnya? Jika kamu tidak masuk, bagaimana aku bisa dengan adil menyalahkanmu sepenuhnya? Chu Feng berpikir demikian, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan mengejar mereka sambil berusaha menggiring mereka ke alam rahasia. Jika kedua orang ini benar-benar tidak masuk, Chu Feng merasa bahwa dia hanya bisa menangkap mereka secara langsung. Situasi ini membuat Yesi dan orang lainnya tidak berdaya dan mereka hanya bisa melarikan diri secara terpisah, nyaris menghindari pengejaran Chu Feng. Ding! Ye Chen terinfeksi dan nilai takdirnya berangsur-angsur menurun. Nilai takdir Ye Chen 3. Nilai takdir Ye Chen 5. Nilai takdir Ye Chen 2. Qin Xiao yang baru saja kembali ke rumah tertegun ketika mendengar perintah sistem. Dia bertanya dengan heran, sistem apa maksudmu, bagaimana Ye Chen bisa terinfeksi, apakah dia diracun? Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum pada hal ini ketika dia memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan sangat lapar sehingga dia akan memakan apa saja sekarang dia terinfeksi. Hei, ini pasti protagonis yang paling memalukan kan? Bab 348 maaf. Setelah sistem merasakan pikiran Qin Xiao, tiba-tiba ia tidak bisa berkata-kata. Tuan, apa yang Anda pikirkan sepanjang hari? Ye Chen terinfeksi dewa dan iblis kuno, bukan penyakit menular seksual yang Anda sebutkan.
Berbicara tentang bagian terakhir, sistem tidak bisa tidak menekankan nada bicara. Qin Xiao bingung ketika mendengar dewa dan iblis kuno ini, apa artinya ini? Sistem tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Qin Xiao dan Qin Xiao akhirnya mengerti apa yang disegel di alam rahasia itu. Untuk sesaat Qin Xiao merasa sedikit lega. Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa monster-monster itu sebenarnya bukanlah ancaman besar? Dan ancaman terbesarnya adalah dewa dan iblis kuno itu. Dalam hal ini, jika dewa dan iblis kuno itu dibangkitkan dan menyebabkan masalah, maka monster yang disegel di alam rahasia ini tampaknya bukan masalah yang paling serius, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk merasa lega dan bahagia. Setelah merasakan pikiran Qin Xiao, sistem tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tuan rumah, tidakkah Anda merasa bersalah? Ini akan menyebabkan begitu banyak korban jiwa. Bersalah? Mengapa saya harus merasa bersalah? Qin Xiao berkata dengan acuh tak acuh, bukankah ini juga hal yang baik? Energi spiritual telah meningkat beberapa tingkat karena kebangkitannya ini tidak lebih dari ancaman yang lebih besar. Bukankah ada banyak orang yang mengeluh karena tidak mendapatkan kesempatan sekarang? Semua orang punya kesempatan, bukankah mereka seharusnya senang? Qin Xiao mencibir dan melanjutkan, apakah mereka mengeluh hanya karena kesempatan itu penuh dengan bahaya dan mengancam hidup mereka? Mereka pikir bahaya itu harus dihilangkan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah bos? Sistem tidak tahu harus berkata apa ketika mendengar ini. Karena memang beginilah situasi pasar saat ini. 1 dari 10 orang telah memperoleh bakat untuk berkultivasi atau mengaktifkan kekuatan supernatural Dal. Hal ini membuat orang-orang yang tersisa sangat tidak puas dan mereka mulai menyalahkan orang lain karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini menyebabkan kegemparan dan orang-orang mulai menyerang secara online, meningkatkan konflik. Qin Xiao melanjutkan, dan sistem, apakah kamu lupa bahwa aku adalah penjahat? Bukankah sudah menjadi tugasku untuk melakukan sesuatu? Karena mereka berpikir begitu, maka aku akan membantu mereka. Jangan sebutkan bahkan aku tidak tahu ini akan terjadi dari awal. Bahkan jika aku tahu apa yang akan terjadi menurut plot aslinya, itu akan menjadi keributan besar di tahap tengah dan akhir. Monster dan iblis akan merajalela yang pasti akan menyebabkan kemarahan publik. Aku hanya membawanya maju sekarang. Qin Xiao mencibir saat dia berbicara. Selain itu, siapa bilang sesuatu yang selalu buruk? Bukankah kamu juga mengatakan bahwa ada hal-hal baik di antara mereka? Yang disegel ini tidak memengaruhi keseimbangan. Sistem terdiam setelah mendengar ini. Karena dia sama sekali tidak bisa berdebat dengan Qin Xiao. Dan yang paling penting adalah apa yang dikatakan Qin Xiao sangat benar. Keluarga Qin pada dasarnya adalah keluarga penjahat tua. Bukankah wajar bagi mereka untuk melakukan apapun? Namun, tepat ketika dia memikirkan ini dan merasa itu wajar, Qin Xiao menelepon Pak Tua Long dan memberitahunya tentang berita yang baru saja dia beritahukan kepada Qin Xiao. Ini membuat sistem tertegun sejenak. Tuan, bukankah Anda mengatakan ini bukan urusan Anda? Mengapa Anda memberitahu orang lain sekarang? Qin Xiao terkekeh dan berkata, bukankah itu hanya alasan bagiku untuk mengalihkan kesalahan? Aku tidak anti manusia. Hal-hal seperti ini pasti perlu diberitahukan. Jika tidak, bagaimana jika aku terlalu jahat dan berakhir di ruang gelap lagi? Begitu aku mendengar ini, seluruh sistem menjadi buruk. Aku hanya merasa bahwa Qin Xiao benar-benar hina. Dia selalu mengatakan satu hal dan melakukan hal lain dan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Kuncinya adalah ketika menghadapi masalah, dia berbicara tanpa henti dan mencoba mengalihkan kesalahan kemana-mana. Untuk sesaat sistem tidak tahu apakah harus senang atau marah. Saya senang karena tidak salah memilih orang, perilaku Qin Xiao sangat sesuai dengan karakternya. Yang membuatnya marah adalah Qin Xiao bahkan berselingkuh darinya dan masih memikirkannya. Sial, aku sangat marah. Petik terbalik deh. Namun Qin Xiao mengabaikan. Ketika dia baru saja kembali ke kamar, Lin Sanshan yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk dan menatapnya lurus. Qin Xiao merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ini. Karena dia sepertinya lupa apa yang telah dia janjikan kepada Lin Sanshan. Qin Xiao, bagaimana masalah saudaraku ditangani? Bagaimana keadaannya sekarang? Benar saja, Lin Sanshan menanyakan pertanyaan yang paling dia pedulikan begitu dia membuka mulutnya. Qin Xiao mengerang ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan menyesal, maafkan aku Sanshan, aku tidak menanganinya dengan baik. Lin Sanshan menatapnya dengan mata lebar dan berkata dengan marah, kenapa? Bukankah kamu sudah berjanji padaku dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sekarang kamu bilang itu belum selesai. Qin Xiao, bajingan, apakah kamu sengaja menipuku? Saat dia berbicara, Lin Sanshan menjadi marah, matanya tiba-tiba memerah dan kabut muncul di mata besarnya yang cerah. Melihat ini, Qin Xiao bergegas maju dan memeluknya, menghiburnya, Sanshan, jangan bersemangat, dengarkan alasanku dulu. Tidak, dengarkan penjelasanku. Lin Sanshan menatapnya dengan gigi terkatup. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Kamu sudah keceplosan sendiri dan kamu masih ingin penjelasan. Melihat matanya yang penuh dendam, Qin Xiao menyentuh hidungnya dan menjelaskan, Sanshan, dengarkan aku. Meskipun aku ingin membantumu dalam masalah ini, sudah terlambat ketika aku pergi mencari Chu Feng. Aku benar-benar tidak bisa mengurus urusan Ye Chen. Apa maksudnya? Lin Sanshan menatapnya.
Melihat ini, Qin Xiao berkata, kamu harus bertanya pada Ye Chen apa yang dia lakukan. Kamu juga tahu tentang alam rahasia di kota Yunhaikan. Ketika aku pergi ke sana, aku tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia itu. Ada masalah dengan segel di dalamnya yang menyebabkan. Qin Xiao memberitahu pihak lain tentang situasi di alam rahasia, tetapi tidak menjelaskan bahwa dia dan Chu Feng yang bertanggung jawab. Setelah mengetahui tentang situasi di alam rahasia, Lin Sanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, maksudmu semua ini dilakukan oleh Ye Chen? Aku tidak tahu. Qin Xiao menatap Ye Sanshan yang baru saja menjadi wanitanya, tetapi dia tidak berbohong padanya secara langsung. Bagaimanapun, lebih baik tidak berbohong kepada orang-orang terdekatmu. Jika tidak, itu akan terlalu menyakitkan. Jadi kamu bisa berbohong tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dengan cara ini bagaimana orang lain memahaminya tidak ada hubungannya denganmu. Ngomong-ngomong, aku tidak berbohong secara langsung, apapun yang disalahpahami orang lain itu masalah mereka sendiri. Dalam hal ini, Qin Xiao masih memiliki sedikit prinsip. Bab 349, aku orang yang sangat baik. Ketika Qin Xiao memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada dirinya sendiri. Dia benar-benar baik. Lin Sanshan tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Xiao. Setelah mengetahui situasinya, dia tiba-tiba menjadi sangat cemas. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa mengurus urusan Ye Chen? Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa kamu tidak mengikuti perjanjian kita? Sanshan, dengarkan aku tidak punya pilihan lain. Qin Xiao berkata tanpa daya, aku sudah bilang aku tidak tahu, tapi itu karena tidak ada bukti langsung. Tapi kita semua seharusnya tahu detailnya. Lin Sanshan merasa putus asa ketika mendengar ini. Jika memang seserius yang dikatakan Qin Xiao, maka terlepas dari apakah Ye Chen melakukannya atau tidak, selama ada kecurigaan, Ye Chen tidak akan bisa lolos. Pada saat itu tidak ada yang peduli apakah itu benar atau tidak selama Anda berpartisipasi di dalamnya atau bahkan menonton pertunjukan dari samping Anda mungkin ditangkap. Tidak mungkin masalah semacam ini terlalu serius dan tidak dapat ditanggung oleh satu orang saja. Qin Xiao, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Lin Sanshan menatap Qin Xiao dengan mata yang penuh air mata. Qin Xiao merasa sedikit iba setelah melihat ini. Dia memeluk tubuhnya yang lembut dan berkata, Sanshan, maafkan aku. Masalah ini benar-benar di luar kemampuanku. Kamu tahu bahwa ini bukan lagi sesuatu yang bisa aku tangani. Mendengar ini, Lin Sanshan tiba-tiba menjadi putus asa. Meskipun dia sangat marah karena Qin Xiao tidak melakukannya, dia juga tahu bahwa jika ini benar, apa yang dikatakan Qin Xiao juga benar. Ini jauh di luar kemampuan Qin Xiao. Melihatnya begitu sedih, Qin Xiao menghiburnya. Oke, Sanshan, jangan terlalu sedih. Meskipun aku tidak bisa membantumu, kita punya perjanjian sebelumnya. Jika saya tidak bisa membantu Anda sekarang, saya akan menebusnya dengan cara lain, jadi jika Anda membutuhkan hal lain, saya akan menemukan cara untuk memuaskan Anda. Lin Sanshan tidak menjawab ketika dia mendengar itu. Apalagi yang bisa dia inginkan sekarang? Awalnya dia datang ke Qin Xiao untuk saudaranya sendiri, dan bahkan dia sendiri tidak bersih. Hal-hal berakhir seperti ini, apalagi yang bisa dia inginkan? Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Sanshan tidak bisa menahan tangis. Dia bahkan berpikir bahwa jika masalah ini benar-benar diselesaikan, belum lagi Ye Chen, bahkan dia dan Lin Yumo akan mengalami kesulitan dan mereka bahkan mungkin terlibat. Bukannya dia khawatir tentang dirinya sendiri yang berada dalam masalah, tetapi dia khawatir tentang Lin Yumo. Lin Sanshan berpikir demikian, hatinya dipenuhi keputusasaan dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Qin Xiao merasa sangat tertekan melihat ini sehingga dia dengan cepat menghiburnya. Oke Sanshan, tolong jangan seperti ini, itu membuatku sangat sedih. Bukan urusanmu. Lin Sanshan tidak menghargainya. Walaupun Qin Xiao tahu tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini, siapa yang bisa menyalahkan pihak lain karena tidak melakukan apa yang dia katakan. Poin utamanya adalah dia bahkan tidak berpikir untuk membayar terlebih dahulu pada awalnya, tetapi Qin Xiao tidak peduli tentang itu dan mengambil kepemilikannya secara langsung. Dan sekarang hasilnya seperti ini, dia secara alami tidak akan dalam suasana hati yang baik terhadap Qin Xiao. Qin Xiao mencibir kata-katanya dan berkata, Sanshan, jika itu masalahnya, maka aku benar-benar tidak akan peduli tentang apapun lagi, tidak peduli apa yang terjadi, jangan katakan aku tidak membantu. Apa maksudmu? Lin Sanshan menatapnya dan berkata, apakah kamu punya cara lain untuk membantu? Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak bisa menjamin itu, tetapi jika memungkinkan, tidak masalah bagi saya untuk membantu. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Dan jika Ye Chen benar-benar memiliki kesempatan, maka bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantunya. Lin Sanshan menjadi bersemangat setelah mendengar ini dan dengan cepat bertanya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak berbohong kepada saya. Tentu saja, mengapa aku berbohong padamu? Qin Xiao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apa untungnya aku berbohong padamu, bukankah kau akan semakin membenciku kalau begitu? Setelah mendengar ini, Lin Sanshan memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikian adanya. Ini benar-benar tidak menguntungkan Qin Xiao, jadi tidak perlu pihak lain berbohong padanya. Memikirkan hal ini, Lin Sanshan merasa lega, tetapi dia bertanya dengan ragu, mengapa kamu membantuku seperti ini? Apakah ada hal lain yang kamu inginkan?
Qin Xiao tertawa ketika mendengar itu dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, aku sangat menyukaimu, jadi tentu saja aku membantumu untuk memenangkan hatimu. Lagi pula, aku sudah memiliki tubuhmu, jadi sisanya tentu saja untuk memenangkan hatimu. Jadi kamu tidak perlu meragukanku. Jika aku tidak melakukannya, bukankah kamu akan lebih membenciku di masa depan? Itu tidak akan ada gunanya bagiku. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan tiba-tiba tersipu. Alasan utamanya adalah karena Qin Xiao terlalu langsung. Apa maksudnya dia telah mendapatkan tubuhnya? Bukankah ini hanya membawa kembali kenangan buruk dari tadi malam hingga pagi ini? Namun meskipun dia sedikit marah, dia tidak membantah apapun. Karena Qin Xiao sekarang ingin mendapatkannya dan membantunya, ini sudah menjadi hasil yang sangat baik baginya. Jika tidak, jika Qin Xiao menyerah begitu saja, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Lin Sanshan memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Qin Xiao tidak bisa tidak melunak. Melihat ini, Qin Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, Sanshan, aku sudah sangat baik padamu, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu untuk berterima kasih padaku? Lin Sanshan merasa sedikit malu ketika mendengar ini, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao itu benar. Dia ragu-ragu sejenak lalu menggigit bibirnya dan berkata terima kasih Qin Xiao. Hehe. Qin Xiao terkekeh dan berkata apa gunanya hanya mengucapkan terima kasih, kamu harus tahu bahwa aku harus membayar banyak untuk membantumu sebanyak ini. Kamu tidak bisa begitu saja menyuruhku pergi dengan ucapan terima kasih, kan? Mendengar ini, Lin Sanshan tiba-tiba menjadi sedikit gugup karena tahu bahwa Qin Xiao pasti ingin meminta sesuatu padanya. Namun sebelum dia sempat memikirkan cara untuk membantah, Qin Xiao menepuk bagian belakang kepalanya. Ini membuatnya tiba-tiba mengerti apa maksud Qin Xiao. Pipi Lin Sanshan tiba-tiba memerah dan dia menatapnya dengan perlawanan. Namun Qin Xiao masih memiliki senyum jahat di wajahnya dan setelah bertemu pandang dengannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Ini membuat Lin Sanshan menggertakkan giginya diam-diam mengetahui bahwa dia tidak bisa menolak dan hanya bisa berkompromi dan menundukkan kepala angkuhnya. Setelah sekian lama, Qin Xiao memeluk Lin Sanshan yang hendak bergegas ke kamar mandi dan menahannya di kepala ranjang sambil berkata, oke Sanshan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir jika ada situasi tak terduga, aku akan membantumu. Tapi aku harap kamu bisa lebih baik padaku di masa depan. Kamu tidak bisa membiarkanku membantumu lalu kamu bersikap dingin padaku, kan? Bab 350 apa kerugiannya? Ketika Lin Sanshan mendengar ini, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya ingin segera pergi. Namun, Qin Xiao memeluknya erat-erat seolah-olah dia sengaja mempersulitnya. Akhirnya Lin Sanshan berbicara sambil menggigit bibirnya erat-erat saat dia berkata aku mengerti. Saat Lin Sanshan mengatakan ini, dia merasa malu dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diganggu oleh Qin Xiao seperti ini. Aku bertanya-tanya apakah Lin Yumo berada dalam situasi yang sama denganku saat itu. Bagaimanapun aku tidak tahan sekarang. Qin Xiao menatapnya seperti ini dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mencium pipinya dan berkata bagus sekali jika itu masalahnya maka sudah beres sekarang kau bisa menunjukkan sedikit penghargaan. Mendengar ini, Lin Sanshan tiba-tiba merasa tidak enak badan. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya, menutup matanya, dan berkompromi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Qin Xiao bersandar di kepala tempat tidur. Dia kemudian membuka panel sistem dan bertanya kepada sistem dalam benaknya. Sistem, bagaimana situasinya sekarang? Apakah masih sama dengan naskah yang saya baca sebelumnya? Bagaimana menurutmu, kamu, sebagai host, sudah mengacaukan segalanya. Bagaimana mungkin masih sama seperti sebelumnya? Arah alur cerita tidak lagi tetap. Tuan rumah, Anda harus tahu nilai takdir Ye Chen ini telah menurun, bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, dia mungkin akan mati perlahan kecuali Anda dapat menyingkirkan benda di dalam dirinya. Qin Xiao merasakan sakit kepala sesaat setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan meneriakkan api dengan begitu bersemangat pada saat itu. Sekarang saya bahkan belum mengumpulkan semua poin takdir saya dan banyak poin plot belum muncul tetapi saya telah langsung mencapai malam final. Dan yang paling penting adalah plotnya menjadi tidak terkendali dan bahkan protagonis Ye Chen dapat mati sesuka hati. Bukankah itu berarti saya hampir sama? Qin Xiao merasa sakit kepala ketika memikirkan hal ini. Mengapa kamu begitu gegabah? Bukankah lebih baik meluangkan waktumu dengan cerita ini? Namun, apapun yang terjadi, tidak mungkin mengubah hal ini. Tuan rumah, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sama seperti yang Anda katakan, hanya masalah waktu sebelum hal-hal berkembang sampai titik ini. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini dan bertanya dengan bingung apa maksudmu bukankah karena Xiao Qinglong dan aku yang melanggar segel sehingga hal-hal menjadi seperti ini. Tentu saja tidak, kalian hanya lebih cepat dari waktunya. Sistem merespons secara langsung dan menjelaskannya kepada Qin Xiao. Dunia tempat tuan rumah berada saat ini hanyalah salah satunya. Jika tidak, tidak akan ada protagonis lain. Selain dunia Chu Feng di awal, ada dunia lain. Dunia yang tersegel ini adalah salah satunya, jadi cepat atau lambat mereka akan bergabung bersama seperti sistem yang langsung menarik Sen Muxue. Setelah mendengar ini, Qin Xiao sedikit mengerti. Dengan kata lain, dunia yang saya datangi bukanlah satu-satunya, ada dunia lain yang berbeda, kan?
Qin Xiao tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia memikirkan hal ini. Mengapa ini terjadi? Bukankah hanya ada satu dunia? Karena penulis menulis lebih dari satu buku. Qin Xiao tercengang ketika mendengar ini dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud sistem. Jadi buku apapun yang ditulis oleh penulis itu dianggap sebagai dunia dan saya dapat menjumpainya. Ya, pembawa acara, tidakkah Anda melihat tanda tangan pada skrip yang diberikan sistem kepada Anda? Semua yang Anda temui ditulis oleh penulis ini. Sistem menjawab dengan wajar. Sesaat Qin Xiao terdiam. Tentu saja saya tidak bisa berkata-kata tentang apa yang telah saya alami, tetapi saya tidak bisa berkata-kata tentang penulis yang dapat menulis begitu banyak novel dengan akhir yang buruk atau novel yang digugurkan. Tidak ada yang bisa dilakukan selain bermain-main. Sistem mengabaikan keluhan Qin Xiao dan terus berbicara. Tapi, tuan rumah, sekarang Anda telah mengganggu semua ritme, semua dunia akan bergabung secara langsung. Keuntungan dari ini adalah Anda, tuan rumah, mungkin dapat bertemu secara acak dengan seorang protagonis di masa depan dan Anda tidak perlu terlalu pelit dan fokus hanya pada satu atau dua protagonis. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan kemudian bertanya bagaimana dengan kerugiannya. Kekurangannya adalah Anda sebagai tuan rumah harus berhati-hati dan jangan sampai terbunuh. Lagi pula, dengan kejadian ini, siapapun bisa memiliki kesempatan untuk menjadi protagonis. Jika Anda sebagai tuan rumah secara tidak sengaja memprovokasi sekelompok dari mereka sekaligus, jangan salahkan sistem karena tidak mengingatkan Anda. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini. Bukankah ini akan menyebabkan kekacauan? Satu protagonis sudah cukup untuk menimbulkan masalah, jadi siapa yang bisa menangani sekumpulan kata? Dan menurut sistem kecuali protagonis sebelumnya, rute protagonis berikutnya tidak tetap. Dengan kata lain paling banyak saya memiliki informasi dan pengaturan protagonis atau karakter lain, tetapi saya tidak bisa begitu saja mengikuti plot seperti sebelumnya. Ketika Qin Xiao memikirkan ini, dia merasa sedikit bersemangat karena suatu alasan. Dia hanya ingin mengatakan itu menarik. Setelah merasakan pikiran Qin Xiao, sistem itu terdiam sesaat dan terlalu malas untuk memperhatikan Qin Xiao. Qin Xiao sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menarik Lin Sanshan untuk bermain dengannya lagi. Ini membuat Lin Sanshan merasa ingin menangis tetapi tidak bisa menangis untuk sesaat. Saat Qin Xiao menyiksa Lin Sanshan, dunia juga berubah. Mungkin itu menyebabkan reaksi berantai yang menyebabkan alam rahasia di tempat lain secara bertahap bangkit kembali. Dalam waktu singkat, hal-hal yang semula mustahil ditemukan muncul tepat di depan matanya. Dan satu demi satu salinan alam rahasia juga muncul di tanah. Tidak hanya itu, semua makhluk hidup berangsur-angsur pulih. Perubahan ini membuat para pejabat senior di seluruh dunia waspada dan mereka mengambil tindakan. Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini dan mengapa berubah begitu banyak dalam semalam. Tetapi sementara semua orang khawatir, mereka juga sedikit bersemangat. Karena manfaat dari pemulihan komprehensif semacam itu jelas, banyak situasi yang sebelumnya tidak dapat diubah terkait dengan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian kini telah berubah. Bahkan sekelompok orang yang ingin mendapatkan kekuasaan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi ini juga secara langsung merusak situasi damai semula dan dunia secara langsung ditingkatkan secara menyeluruh yang secara alami membawa bencana. Menghadapi situasi seperti itu, alam rahasia yang ada di kota Yunhai bukan lagi satu-satunya. Ini juga memungkinkan Qin Xiao dan yang lainnya untuk mengambil kendali atas situasi saat ini. Bagi mereka bertiga ini jelas merupakan hal yang hebat. Adapun fakta bahwa Qin Xiao dan Chu Feng memecahkan segel alam rahasia kota Yunhai yang menyebabkan seluruh dunia memasuki keadaan pemulihan, saya yakin tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Qin Xiao. Meskipun Qin Xiao memberitahu Tuan Long, dia tidak menjelaskannya sepenuhnya. Bagaimanapun, jika Anda menjelaskan hal semacam ini terlalu jelas, Anda akan dicurigai bahkan jika orang lain adalah kakek Anda. Bab 351 apa yang tidak pasti tentang ini. Seiring berjalannya hari, perubahan di dunia menjadi semakin jelas. Setelah Qin Xiao mempelajari situasi dari sistem, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia sekarang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dia bahkan dapat melihat informasi dari seluruh dunia dari berita. Alasan untuk situasi ini jelas karena atasan tidak lagi dapat menekan situasi tersebut. Jika tidak, jika mereka masih dapat menekannya, mereka tidak akan mempublikasikannya karena itu bukan hal yang baik untuk tingkat bawah atau tingkat atas. Ketika kelas bawah tahu bahwa dunia telah berubah secara drastis, mereka akan menjadi panik tetapi tidak akan dapat melakukan apapun dan bahkan mungkin menjadi gila. Tentu saja ini bukan hal yang baik bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya. Manajemen puncak tentu tidak ingin melihat situasi seperti itu. Namun, hal itu masih terjadi sekarang, bahkan beritanya terus diperbarui belum lagi video pendek. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku sebagai iblis dan dewa dari luar domain dan ingin orang-orang tunduk kepada mereka. Pihak berwenang juga terus mengirim orang untuk menyelesaikan situasi ini. Dalam situasi ini tidak mungkin untuk menyembunyikannya sehingga kita hanya dapat mempublikasikannya dan mengendalikannya. Namun, seberapa baik pun hal itu dilakukan, pasti akan ada kebingungan.
Untungnya saya memiliki status dan kekuatan, jika tidak, saya akan terseret ke dalam hal ini. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas merasa agak lega. Tentu saja ini bukan karena dia senang bahwa dia bukan warga sipil tak berdaya, tetapi karena dia senang bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia dan Chu Feng telah memaksa masuk ke alam rahasia. Namun Qin Xiao tidak tahu bagaimana perkembangannya di masa depan. Karena aku menyinggung sistem, sekarang mereka tidak akan memberiku skrip gratis. Oleh karena itu, apapun yang ingin dia ketahui sekarang, dia hanya bisa mengandalkan wawasan matanya sendiri untuk memeriksa informasi pihak lain setelah menghubungi mereka satu persatu. TSK, pelitnya. Aku menabung uang untuk memberinya wujud manusia, tetapi dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, dia malah menolakku. Sundereya, atau kamu benar-benar tidak ingin dikritik oleh dirimu sendiri? Aku sangat mencintainya, bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? HMPH. Mendengar apa yang dipikirkan Qin Xiao, sistem mendengus. Aku benar-benar ingin bertanya mengapa kamu tidak melakukannya untuk... Tapi dia tidak akan mengatakan ini karena dia tidak bisa membiarkan Qin Xiao lolos begitu saja. Jika dia benar-benar mengatakan itu, Qin Xiao mungkin mengira dia sedang menghadiahi dia. Qin Xiao melihat ekspresi arogan sistem dan berkata, sistem, mengapa kita begitu asing satu sama lain sekarang? Apakah kamu lupa betapa kita saling mencintai sebelumnya? Kita membicarakan segalanya dan bahkan berjanji untuk bersama selamanya. Apakah kamu melupakan semua itu? Ketika sistem mendengar kata-kata Qin Xiao, sistem itu langsung dipenuhi dengan tanda tanya. Seluruh sistem menjadi sedikit tidak bisa dipercaya. Bukan host, dari mana ingatan-ingatanmu yang tidak dapat dijelaskan ini berasal? Mengapa sistem ini tidak tahu? Qin Xiao mengeluarkan suara oh ketika dia mendengar ini dan berkata, tentu saja ini hanya imajinasiku. Mendengar ini, pikiran sistem dipenuhi dengan garis-garis hitam. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Qin Xiao benar-benar jahat dan gila sekarang. Dia telah membiarkan dirinya sendiri pergi. Qin Xiao mengabaikan keluhan sistem dan melanjutkan, sistem, semua ini tidak penting, intinya adalah aku mencintaimu, apakah kamu tidak tergerak sama sekali? Saya tidak tersentuh dan saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sistem ini memberitahu Anda terus terang jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membelinya sendiri. Sistem tidak dapat memberikannya kepada Anda secara gratis lagi dan tidak akan memberikannya kepada Anda secara gratis di masa mendatang. Pada akhirnya suara sistem sangat tegas yang membuat Qin Xiao merasa sedih. Dia tidak menyangka sistem akan begitu tidak berperasaan dan sama sekali mengabaikan perasaan di antara keduanya. Aku hanya ingin menghadapimu. Mengapa kamu begitu enggan membantuku? Mengapa kamu begitu kejam? Tidakkah menurutmu kamu sudah keterlaluan? Sistem benar-benar bingung dengan kata-kata Qin Xiao dan pikirannya penuh dengan garis-garis hitam. Tuan rumah, apakah Anda benar-benar ingin mendengarkan apa yang Anda katakan? Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata cabul ini secara alami dan begitu tegas? Tentu saja itu karena cinta. Qin Xiao menjawab tanpa ragu. Sistem terkejut ketika mendengarnya. Sial, host ini benar-benar tidak dapat diselamatkan. Sesaat sistem benar-benar tidak ingin memperhatikan Qin Xiao, tetapi Qin Xiao terus mengomel seperti melantunkan sutra yang membuatnya sangat tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sistem yang diganggu oleh hostnya sendiri. Belum lagi menemukannya, saya baru pertama kali mendengarnya. Bukankah orang-orang sebelumnya mengatakan bahwa pembawa acara tidak tahan dengan sistem dan merasa terganggu olehnya? Kenapa sekarang giliran saya yang diganggu? Belum lagi pelecehan, jika kondisinya ada, saya mungkin akan membiarkan Qin Xiao menunggangi saya. Kasar. Apa ini? Apakah benar-benar sulit untuk berada di industri sistem akhir-akhir ini? Saya benar-benar menemui hal-hal semacam ini. Sudah cukup, hentikan bicara. Bahkan jika kau mengatakannya, tidak akan ada hadiah tambahan sekarang. Sistem tidak tahan lagi sehingga berteriak pada Qin Xiao untuk menghentikannya. Qin Xiao langsung tidak senang ketika mendengar ini dan berkata, sistem, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menginginkan hadiah ini, aku ingin kamu. Lalu bukankah itu lebih keterlaluan? Lebih baik kau meminta hadiah dari sistem ini. Kasar. Untuk sesaat, sistem sangat marah pada kata-kata Qin Xiao sehingga mengutuk dengan keras. Bahkan fakta bahwa Qin Xiao mengatakannya seolah-olah itu sudah sewajarnya membuatnya sedikit tak tertahankan. Dia sekarang merasakan ketidakberdayaan Qin Xiao dan wanita lainnya. Ketika dia menyaksikan Qin Xiao bermain sebelumnya, dia cukup senang dan menertawakan Qin Xiao yang melakukan segala macam trik. Namun sekarang setelah itu terjadi padanya, dia akhirnya mengerti bahwa orang ini pasti sangat tidak beruntung karena mengalami hal seperti itu. Apakah ini masih manusia? Sistem ini tidak ingin berurusan denganmu lagi, harap hormati dirimu sendiri sedikit saja. Qin Xiao mengangkat alisnya dan terkekeh, sistem, apa kamu yakin? Tentu saja sistem ini yakin, apa yang tidak pasti tentangnya. Setelah mengatakan itu, sistem berhenti berbicara tetapi Qin Xiao tersenyum dan berkata, sistem, aku ingin membeli sesuatu. Ding. Permisi tuan rumah, kau brengsek. Saat Qin Xiao selesai berbicara, sistem merespons secara insting. Namun, dia menyadari di tengah-tengah perkataannya bahwa Qin Xiao hanya bercanda padanya. Sesaat sistem menjadi sangat marah. Jika dia juga bisa kehilangan poin takdir, Qin Xiao mungkin akan dapat menghasilkan gelombang uang lain.
Mungkin aku bahkan bisa menggantikan Chu Feng dan menjadi nomor satu baru Qin Xiao. Meskipun Qin Xiao tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan kemarahan sistem dan tidak bisa menahan tawa. Bab 352 Jaminan. Oke sistem, jangan marah. Aku benar-benar ingin membeli sesuatu. Setelah beberapa saat Qin Xiao merasa otaknya sedikit panas. Jelas bahwa sistem itu mengamuk di benaknya. Ketika sistem mendengar perkataan Qin Xiao, ia menjawab dengan tidak senang. Kamu bisa melihat apa yang ingin kamu beli sendiri, sistem ini tidak ingin repot denganmu. Namun, tepat ketika dia selesai berbicara, dia melihat Qin Xiao menatap item kontrol. Ini memberinya perasaan buruk. Karena properti yang sedang diincar Qin Xiao adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengendalikan orang lain. Meskipun hanya mengendalikan orang lain untuk sementara, itu juga melemahkan efektivitas item tergantung pada situasi target. Selain itu, ini adalah properti sekali pakai yang bisa dikatakan sangat tidak berguna. Namun poin utamanya adalah mata Qin Xiao tertuju pada yang paling ujung meskipun itu juga sekali pakai, itu membuat sistem tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tunggu, host, apa yang ingin kamu lakukan? Benda ini tidak berguna bagimu, kan? Mengapa kamu membeli barang ini? Sistem menjadi sedikit khawatir saat berbicara dan firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Qin Xiao melihat ekspresi ketakutan sistem dan sudut mulutnya tiba-tiba tertekuk hei. Melihat Qin Xiao seperti ini, sistem segera memastikannya. Dia buru-buru menghentikannya sambil berkata, Tuan, jangan lakukan ini. Item ini berharga 50.000 poin kehidupan. Anda. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Qin Xiao langsung memilih untuk membelinya dan kemudian memerintahkan sistem, cepat katakan sesuatu yang nakal dengan suara klip. No impossible my brother, kamu sangat buruk, aku membencimu, aku tidak menginginkanmu aku. Ying, Omega. Kakak yang buruk, aku breng. Sistem itu ceroboh dan butuh beberapa detik untuk bereaksi. Tetapi bahkan dalam beberapa detik singkat ini, sistem terasa seperti akan runtuh. Sial, apa-apaan yang diminta Qin Xiao bajingan ini untuk kulakukan? Bajingan ini sangat berani sehingga dia benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Qin Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata TSK, sistem, kamu sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu begitu energi ketika melakukan sesuatu. Kamu bahkan memberiku reaksi. Wow bajingan kau gila, kau menggunakannya padaku, kau sudah gila. Sistem sudah dalam keadaan runtuh dan sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, sistem itu langsung mulai berteriak marah. Dasar host anjing, kau sudah lama menabung poin kehidupanmu dan kau akan menggunakannya padaku. Apakah kau sakit jiwa? Qin Xiao terkekeh dan berkata, aku tidak bisa mengubahmu dalam waktu singkat, jadi aku ingin melihat apakah kamu cukup seksi. Ini akan memberiku motivasi untuk terus melakukan deposit di masa depan, kan? Aku sangat sialan. Sistem sangat marah pada Qin Xiao untuk sementara waktu. Itu benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Xiao yang begitu enggan melepaskan poin takdirnya akan menggunakannya dengan cara ini sekarang. Akhirnya dia mengerti bagaimana perasaan Chu Feng ketika dia sangat marah pada Qin Xiao hingga mentalitasnya meledak. Qin Xiao melihat sistem yang akan meledak karena marah dan terkekeh bagaimana sistemnya. Apakah kamu ingin mendengarnya lagi? Roll. Sistem langsung memberi Qin Xiao tanggapan satu kata. Qin Xiao mengerutkan bibirnya lalu mengklik antarmuka lotre dan berkata jika kamu tidak ingin memberitahuku maka jangan beritahu aku tapi sistem sebaiknya memberkati aku agar bisa menarik uang jika tidak aku tidak dapat menjamin apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Hai. Qin Xiao tersenyum nakal saat dia berbicara dan kulit kepala sistem terasa geli ketika mendengarnya. Oh rezim ini belum punya kepala. Hei. Tetapi apapun yang terjadi, sistem mengerti bahwa Qin Xiao telah menghabiskan banyak uang untuk mengancamnya. Meskipun dia benar-benar ingin mengatakan bahwa sistem ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Tetapi memikirkan bagaimana Qin Xiao mengancamnya dengan harga yang sangat besar sejak awal, dia tahu bahwa jika Qin Xiao tidak mendapatkan sesuatu yang baik kali ini, dia pasti akan menemukan cara untuk mengacaukannya. Mungkin di masa depan aku tidak perlu menghabiskan poin takdir sama sekali dan aku akan langsung memulai mode kerja keras untuk mendapatkan poin takdir dan akhirnya mengubahnya dan berhubungan seks dengannya. Qin Xiao benar-benar mampu melakukan hal seperti itu, dia merasa bahwa Qin Xiao dapat bekerja sangat keras untuk mencapai tujuannya. Ketika memikirkan hal ini, sistem tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sistem itu hanya bisa gemetar dan berkata, Tuan, mohon jangan lakukan ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Ini adalah pengaturan sulit. Bahkan jika Anda mengancam saya tidak bisa memaksanya untuk berubah. Jika tidak, sistem akan rusak. Kalau begitu, aku hanya bisa mencintaimu dengan baik ketika aku memelukmu. Qin Xiao menanggapi kemudian mulai menarik lotere secara langsung dan kemudian menatap lekat-lekat antarmuka kumpulan kartu yang melintas. Sistemnya hampir sama di bawah ancaman Qin Xiao, dia bahkan berharap untuk mengirimkan barang lebih banyak daripada Qin Xiao. Jika tidak, bahkan jika Qin Xiao menutup mulutnya, cintanya padanya akan tetap mengalir dari bawah. Segera hadiah untuk 10 putaran berturut-turut muncul tetapi tidak ada uang yang dibayarkan. Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan Spirit Crystal 10.
Selamat kepada pembawa acara karena telah mendapatkan kristal roh 10. Setelah 10 tembakan berturut-turut, Qin Xiao memperoleh total 100 kristal roh. Menurut situasi saat ini bahwa energi spiritual global baru saja pulih sepenuhnya. Perhitungannya pada dasarnya didasarkan pada batu spiritual sebelumnya dan sebagian besar adalah batu spiritual hanya dalam 2 bulan terakhir ada sangat sedikit kristal spiritual. Dan 100 batu roh kira-kira setara dengan 1 kristal roh yang berarti jika aku menembak 10 kali berturut-turut, itu hanya akan menghabiskan 10.000 batu roh. Bukankah ini cukup bagi orang biasa untuk mencapai level elit dari nol? Aku hampir mencapai titik ini sekarang. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan sangat kuat sekarang. Selain para jenius top yang telah berlatih selama 70 atau 80 tahun, mungkin hanya ada sangat sedikit orang seperti Chu Feng yang bisa melampaui kekuatannya. Namun dalam situasi ini, kekuatan para elit tidak ada apa-apanya. Tidakkah Anda melihat di berita bahwa beberapa monster bahkan tidak bisa dibunuh oleh senjata api berat dan Anda bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa monster tingkat tinggi, apalagi monster kuno? Belum lagi potensi Dewa Iblis. 1.600 untuk 1 undian dan setelah 10 undian, 16.000 nilai takdir hilang dan hasilnya adalah ini. Ini mungkin lebih baik daripada hanya berterima kasih atas dukungan Anda, kan? Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam dan berkata ini layak menjadi kumpulan kartu tingkat tinggi tingkat kedua, setidaknya ada 10 kristal roh yang dijamin. Ketika sistem mendengar ini, sistem menjadi sedikit takut untuk sesaat. Host ini tergantung pada keberuntungan dijamin 90 tarikan kecil pasti akan menghasilkan sesuatu dan dijamin 180 tarikan besar akan menghasilkan item super kuat host, Anda sebenarnya bisa mencoba lagi. Saat sistem berbicara, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih pelan karena takut Qin Xiao akan melakukan sesuatu yang kejam padanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem, Qin Xiao hanya bisa menggertakkan giginya dan terus merokok. Namun hasilnya tidak terlalu bagus. Bab 353 Kekacauan. Selain beberapa kristal roh yang dijamin, sisanya dari apa yang Qin Xiao dapatkan adalah beberapa keterampilan kecil atau alat peraga kecil yang hampir tidak berguna baginya. Dan yang paling penting adalah sudah ditarik 80 kali. Dengan kata lain, saya hampir menggunakan semua manfaat yang dijamin. Kasar. Ya Tuhan Salmon. Kembalikan batu aslinya. Maaf, saya keluar dari acara. Qin Xiao melihat 10 poin kehidupan berturut-turut terakhir dan berkata dengan gigi terkatup. Sayang, berhenti membuat masalah. Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Sistem hampir menangis ketika mendengar ini. Tuan rumah, ini benar-benar di luar kendali saya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Anda masih memiliki 10 undian poin kehidupan terakhir, kan? Pastikan itu tidak tersesat. Qin Xiao tentu tahu ini dan dia ingin sistem mendapatkan emas untuknya. Tapi melihat sistemnya, sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Sialan, jika saja aku tidak mempermasalahkannya dan menyebabkan plot yang belum terungkap, bagaimana aku bisa rela menghabiskan uang yang telah kuberikan kepada istri sistem? Ini bukan salah sistem. Sistem bahkan tidak memberikan kemampuan luar biasaku secara cuma-cuma. Qin Xiao mengklik tombol 10 undian dengan tidak senang. Akhirnya di antarmuka lotere sistem, aliran cahaya melintas di langit dan perlahan berubah menjadi emas. Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan tanaman ginseng spiritual kecil. Selamat kepada host karena telah mendapatkan Spirit Crystal 20. Selamat kepada host karena telah mendapatkan salinan bakat tingkat SSS. Selamat kepada host karena telah mendapatkan peningkatan fisik tingkat A. Akhirnya bakat tingkat SSS muncul di bawah cahaya keemasan. Qin Xiao buru-buru memeriksa pengenalan bakat level SSS ini. PS salinan level SSS dapat menyalin bakat atau keterampilan apapun untuk digunakan sendiri, tetapi Anda hanya dapat memiliki 2 keterampilan bakat yang disalin pada saat yang sama. Jika Anda mencapai 2 keterampilan bakat, Anda perlu menghapus keterampilan bakat lain untuk memberi ruang jika Anda ingin menyalin kemampuan lain. Qin Xiao melihat pengenalan bakat salinan dan merasa tak terlukiskan untuk sesaat. Sistem, apakah Anda yakin ini adalah bakat tingkat SSS? Tuan rumah, ini adalah prestasi yang luar biasa. Saya dapat sepenuhnya menyalin bakat dan keterampilan yang Anda inginkan. Ini luar biasa. Qin Xiao mengangguk setelah mendengar ini. Memang sangat bagus. Namun, ketika dia melihat batasan dari keterampilan ini, dia selalu merasa bahwa itu tidak baik atau buruk. Sistem sepertinya tahu apa yang Qin Xiao pikirkan sehingga dikatakan host jangan terlalu memikirkannya. Ini sudah sangat-sangat kuat, ini setara dengan kamu langsung menggambar 2 bakat atau keterampilan tingkat SSS. Dan jika kamu membeli ini di mal sistem, harganya 15 juta apalagi yang kamu inginkan host. Ketika Qin Xiao mendengar apa yang dikatakan sistem, dia langsung merasa lega. Dia mengangguk puas dan berkata sistem kamu sangat bagus, aku sangat puas dengan penarikan kartu ini. Sistem akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini.
Namun Qin Xiao mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi sekali lagi aku sudah memikirkanmu begitu lama jadi aku tetap harus melakukannya. Mulai sekarang aku tidak perlu menghabiskan poin takdir, aku akan menyimpannya untukmu. Apa? Sistem tertegun sejenak. Bukankah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu masih memikirkan dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berbau harum? Kasar. Kau bajingan, aku tahu kau bukan orang baik. Mengapa aku mempercayai kebohongan Qin Xiao? Aku mengambil risiko besar dan diam-diam memodifikasinya untuk memastikan bahwa Qin Xiao tidak tersesat dan juga mendapatkan bakat yang ajaib. Pada akhirnya kamu tetap harus bergantung pada dirimu sendiri. Apakah kamu manusia sialan? Sistem itu sangat marah untuk sesaat dan amarahnya meningkat. Ia ingin menghajar Qin Xiao. Bagaimana bisa aku lupa siapa aku? Sialan. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari dedaunan belang hingga ke tanah dan Qin Xiao keluar. Dalam beberapa hari terakhir, saya takut sesuatu mungkin terjadi pada saya atau saya akan menemukan keberadaan yang mengerikan sehingga saya tinggal di rumah. Tapi jangan khawatir tentang itu sekarang. Mengesampingkan hal-hal lain, fakta bahwa kebugaran fisiknya telah ditingkatkan ke level A telah memungkinkannya untuk memasuki dunia luar biasa secara langsung. Ini sudah memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, belum lagi dia juga bisa meniru bakat orang lain. Jadi dalam situasi saya saat ini selama saya tidak menemukan keberadaan legendaris yang dapat mengabaikan senjata dan meriam apapun, saya pada dasarnya tidak perlu khawatir. Selebihnya, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuannya, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Wah, hebat, aku bisa keluar dan bersenang-senang lagi. Ini semua salah sistem mereka tidak memberikannya kepadaku kalau tidak, aku tidak perlu bersembunyi selama berhari-hari dan akhirnya harus mengeluarkan uang untuk menarik kartu. Saat Qin Xiao berbicara, dia menjadi tidak puas dengan sistem itu. Sistem itu benar-benar menolak untuk membiarkannya hidup dari orang tua itu. Itu terlalu berlebihan. Qin Xiao duduk di dalam mobil melihat kota yang secara bertahap menjadi kacau. Meskipun udara dipenuhi dengan energi spiritual dan segar seperti setelah hujan, itu tidak bisa menutupi kekacauan dan kegelisahan yang merasuki udara. Di jalanan, kendaraan terjebak macet, klakson berbunyi satu demi satu, dan pengemudi mengutuk dengan marah melampiaskan frustrasi mereka. Lampu lalu lintas sepertinya sudah kehilangan fungsinya dan pejalan kaki berada dalam bahaya saat mereka berjalan melewati lalu lintas. Sampah ada di mana-mana di tanah tertiup angin dan mengeluarkan bau menjijikkan. Namun, masih ada pedagang kecil yang berteriak di jalanan. Tiba-tiba sirene tajam menembus langit malam dan mobil polisi melaju kencang di jalan. Perhatian orang-orang tertarik padanya dan perasaan tegang serta takut melonjak di hati mereka. Di sudut kota, sekelompok anak muda terlibat dalam perkelahian sengit dengan tongkat beradu dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa penonton bersorak dengan gembira sementara yang lain tampak ketakutan tetapi tidak berani maju untuk membujuk mereka. Pencuri itu memanfaatkan kekacauan dan diam-diam memasukkan tangannya ke saku orang lain. Setelah mencuri uang itu, dia dengan cepat menghilang ke tengah kerumunan. Seluruh kota tampak terjebak dalam karnaval yang tidak teratur. Kekacauan, kebisingan, dan ketidaksabaran membuat orang merasa sesak dan bingung. Qin Xiao mengamati adegan-adegan yang muncul di berita selama periode ini dan baru setelah keluar dan mengalaminya secara pribadi dia menyadari bahwa dunia telah berubah sepenuhnya. Inilah yang terjadi di kota tingkat pertama seperti kota Yunhai dan dia tidak bisa lagi membayangkan bagaimana keadaannya di tempat lain. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa hal itu menjadi seperti ini adalah karena sebagian besar orang tidak puas dengan status quo sehingga berkembang menjadi situasi yang begitu drastis. Awalnya ketika Ye Chen pertama kali muncul, saat itulah energi spiritual baru saja memulihkan segalanya secara efektif dikendalikan. Bahkan para kultivator tidak dapat membuat gelombang sama sekali dan orang-orang tingkat rendah bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi hal-hal berubah kemudian ketika semakin banyak orang berbakat terbangun dan kelompok orang ini mulai menyebabkan masalah. Namun setelah Chu Feng dan aku hampir menghancurkan segel alam rahasia, segalanya menjadi sangat berbeda. Bab 354 Aku tidak akan memukulmu. Qin Xiao awalnya berpikir bahwa ini semua adalah kesalahan dia dan Chu Feng tetapi setelah tinggal di rumah selama beberapa hari terakhir dan memahami situasi saat ini melalui identitasnya, dia menyadari bahwa dia dan Chu Feng masih terlalu muda. Mereka hanya kebetulan mendapat masalah secara tidak sengaja dan Qin Xiao serta yang lainnya sedikit khawatir. Namun setelah mempelajari situasinya beberapa hari ini, saya menemukan bahwa beberapa anjing benar-benar menerobos ke alam rahasia atau runtuhan dengan tingkat yang sama setelah menemukannya di tempat lain. Hal ini membuat Qin Xiao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini bahkan lebih buruk daripada dirinya sendiri dan sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Mereka masih berusaha mencari cara untuk melenyapkan hal-hal di dunia asing yang disegel di bawah alam rahasia, tetapi tempat lain hanya bermain-main dan secara paksa masuk untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan mengakibatkan sejumlah monster dan iblis yang tidak diketahui melarikan diri.
Setelah mengetahui tentang ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia masih terlalu muda untuk menjadi orang jahat dan orang-orang ini benar-benar jahat. Qin Xiao tidak tahu apa yang dia khawatirkan sebelumnya. Dia sebenarnya berpikir bahwa dia dalam masalah kali ini. Dia bahkan berpikir tentang apakah dia sudah bertindak terlalu jauh dan apakah dia harus menghabiskan poin takdirnya untuk menebusnya. Namun setelah menerima berita dari tempat lain melalui keluarga Qin kemarin, dia menyerah pada gagasan itu dan menggunakannya langsung pada dirinya sendiri. Sial, penduduk lokal sangat gila dan tidak peduli tentang apapun. Mengapa saya, orang luar yang melakukan perjalanan waktu, harus mengkhawatirkannya? Dan yang paling penting adalah sistem pasti sudah mengetahui semua ini sejak lama tetapi pihak lain tidak memberitahunya sehingga dia benar-benar berpikir bahwa dialah yang menyebabkan semuanya menjadi seperti ini. Sistem sialan ini pantas untuk diingat olehku. Dia ingin membuatnya menghabiskan poin takdirnya sambil juga menghindari terobsesi dengannya. Jika saya tidak mampu menahan tekanan dan tidak ragu-ragu dan bertahan selama beberapa hari, saya khawatir sistem akan berhasil. Untungnya saya benar untuk bersikeras dan akhirnya saya menggunakan nilai takdir pada diri saya sendiri. Jika tidak, setelah mengetahui kebenaran dari kelompok keluarga tadi malam, saya pasti sudah sangat marah dengan sistem ini. Saya marah ketika memikirkan hal ini. Bajingan ini terus saja meniru orang lain. Dia tidak mempelajari hal-hal baik, tetapi hanya hal-hal buruk dan kuncinya adalah dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Tidak adil jika aku tidak memikirkannya. Tunggu saja sistem cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dan membuatmu berteriak dan memutar matamu. Sistem tetap diam dan sama sekali tidak berbicara kepada Qin Xiao. Tidak jelas apakah itu malu atau sedang berdebat dengan Qin Xiao. Qin Xiao mendengus dan terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Bagaimanapun sekarang dia yakin bahwa dia harus menjadi protagonis sambil beradu akal dan keberanian dengan sistem. Qin Xiao berkendara ke kompleks villa perkotaan tempat Chu Feng bekerja, tetapi sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh para penjaga istana Raja Naga. Tuan Qin, Anda tidak diizinkan masuk ke sini. Penjaga berseragam itu berkata kepada Qin Xiao. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan berkata, apa-apaan ini? Kalian berani sekali tidak mengizinkan aku masuk. Arogan. Mendengar kata-kata Qin Xiao, penjaga itu merasa malu dan tidak berdaya. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda Qin, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Raja Naga sudah mengeluarkan perintah kematian. Jika kami membiarkan Anda menyelinap masuk kali ini, dia akan membunuh kami. Qin Xiao tertawa dan berkata, kalian berbicara seolah-olah aku tidak bisa membunuhmu. Petik 2. Kata-katanya membuat anggota istana Raja Naga terdiam, tetapi mereka tetap menghentikan Qin Xiao. Tidak mungkin meskipun apa yang dikatakan Qin Xiao masuk akal, tinju Raja Naga juga masuk akal. Membandingkan keduanya, mereka lebih setia. Qin Xiao melihat mereka dan melihat bahwa mereka benar-benar berusaha menghentikannya kali ini. Dia segera bertanya dengan sedikit kebingungan, katakan padaku apa yang terjadi kali ini yang benar-benar membuatmu ingin menghentikanku. Beberapa anggota Aula Raja Naga saling pandang dan setelah beberapa saat salah satu dari mereka ragu-ragu dan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa. Raja Naga baru saja menangkap senior perempuan Ye Chen dan menguncinya di sini, jadi dia bertekad untuk tidak membiarkanmu masuk, Tuan Muda Qin. Tidak, jika mereka menangkapku maka mereka menangkapku. Apa hubungannya ini dengan apakah aku bisa masuk atau tidak? Qin Xiao menjadi semakin bingung sesaat. Melihatnya seperti ini, para anggota Balai Raja Naga bahkan lebih tak berdaya. Tuan Qin, apakah Anda benar-benar tidak sadar atau pura-pura tidak tahu? Bukankah Raja Naga takut Anda tergoda oleh kecantikannya dan akan melepaskan Ye Si secara langsung? Brengsek. Qin Xiao langsung berang setelah mendengar ini dan berteriak marah, kalian bajingan, apakah saya orang seperti itu? Bagaimana mungkin saya membiarkan hal sebesar itu menjadi salah hanya karena seorang wanita? Beraninya kalian memperlakukan saya seperti ini, kalian menganggap saya seperti ini, kalian bajingan, sungguh keterlaluan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi saya. Ding. Nilai kebencian anggota Dragon King Hall plus 31. Melihat wajah marah Qin Xiao dan matanya yang tegas dan dingin, mereka terdiam sesaat. Apakah kamu orang seperti itu? Apa kamu tidak punya ide sama sekali? Belum lagi Chu Feng, bahkan mereka telah mendengar segala macam cerita tentang Qin Xiao. Berbagai perbuatan Qin Xiao yang tidak mampu menahan wanita hampir menjadi legenda di istana Raja Naga mereka. Untuk menjaga diri dari Qin Xiao, Chu Feng bahkan menyebarkan berita di dalam istana Raja Naga dan memberi mereka beberapa tindakan pencegahan. Bahkan nama dari aturan tersebut disebut 100 cara untuk bertahan melawan Qin Xiao. Dari sini kita dapat melihat bahwa Chu Feng benar-benar berusaha keras ketika menghadapi Qin Xiao dan tidak memberi Qin Xiao kesempatan sama sekali. Jadi sekarang ketika mereka melihat Qin Xiao, mereka segera mengambil tindakan pencegahan. Puff. Situasi ini membuat sistem tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Setelah Qin Xiao mendengarnya, dia langsung merasa itu sangat kasar. King Long kecil ini benar-benar memunculkan semua ini secara diam-diam. Apa yang dia coba lakukan? Apa menurutmu dia pencuri? Poin pentingnya adalah kau bahkan tidak memberitahunya. Kau memperlakukannya seperti orang luar, kan? Tebal. Qin Xiao berpikir demikian dan memandang anggota istana Raja Naga dengan amarah di matanya.
Karami kecil, cepat minggir. Tuan Qin, ini benar-benar tidak boleh. Tolong jangan lakukan ini benar-benar tidak boleh. Salah satu dari mereka berbicara, tetapi kata-kata yang dia ucapkan memberi Qin Xiao perasaan yang familiar. Bukankah ini kalimat yang sering diucapkan pahlawan wanita pada dirinya sendiri? Sialan kau pria dewasa, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Qin Xiao menamparkan wajahnya dengan keras dan memelototinya. Sialan, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu? Kau membuatku takut. Anggota Istana Raja Naga yang dipukuli itu menutupi wajahnya dengan tangannya, tampak sangat kesal dan tidak tahu mengapa dia dipukuli. Pria lain yang takut dipukuli dengan cepat berkata, Tuan Qin, mohon jangan mempermalukan kami. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Raja Naga berkata bahwa Yesi sangat cantik dan Anda pasti tidak bisa menanganinya, jadi dia bertekad untuk tidak membiarkan Anda melakukan kontak apapun. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, bahkan jika dia tidak cantik aku tidak tahan. Anggota Istana Raja Naga. Tidak, aku mendengar sesuatu. Mengapa Qin Xiao bisa berbicara begitu alami? Apakah ini sesuatu yang tenang dan alami seolah-olah itu wajar? Bab 355, Arogan. Para anggota Istana Raja Naga tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat dan menatap Qin Xiao dengan santai. Meskipun tidak ada yang dikatakan, seolah-olah semuanya telah dikatakan. Aku khawatir mereka semua mengutuk dalam hati mereka saat ini mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Qin Xiao. Namun tidak peduli apapun itu adalah tugas mereka dan mereka tidak akan membiarkan Qin Xiao masuk kali ini apapun yang terjadi. Tapi ini hanya bicara. Karena mereka tidak bisa menghentikan Qin Xiao sama sekali, mereka tidak bisa benar-benar memaksa masuk, kan? Mengenai identitas dan status Qin Xiao serta hubungannya yang tidak jelas dengan Chu Feng. Jangan bicara tentang konsekuensi jika mereka benar-benar menggunakan kekerasan. Yang utama adalah mereka semua menemukan bahwa Qin Xiao tampak sedikit aneh. Tidak hanya dia berhasil lolos dari tangan Chu Feng beberapa kali, dia bahkan berkelahi dengan Chu Feng. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, jika mereka menggunakan kekerasan mereka mungkin benar-benar ditampar wajahnya. Untungnya penundaannya singkat dan atasan mereka tiba. Yaitu dia mengikuti Chu Feng berkeliling dan membersihkan untuknya ketika tidak terjadi apa-apa dan bersembunyi di kegelapan seperti orang mesum dengan eufemisme sebagai penjaga Raja Naga. Setelah penjaga melihat situasi di tempat kejadian dan tatapan tak berdaya dari penjaga, dia tahu apa yang telah terjadi tanpa bertanya apapun. Dalam keputusasaan, penjaga itu berkata, Tuan Muda Qin, mengapa Anda tidak kembali di lain hari? Hari ini tidak nyaman. Ada apa? Karena yang kecil tidak bisa menghentikanmu, kamu datang ke sini seperti yang sedang. Qin Xiao melihat penjaga yang juga menghentikannya dan langsung tertawa. Dia tidak marah terutama karena dia punya banyak waktu dan tidak takut membuangnya untuk mereka. Lagi pula dia bisa mendapatkan poin takdir dengan mengganggu orang-orang ini. Meskipun nilai takdir orang-orang tingkat menengah dan tinggi di Istana Raja Naga ini jelas tidak sebaik protagonis atau bahkan sebaik pahlawan wanita kecil, mereka tetap tidak seburuk sebelumnya. Qin Xiao menatap penjaga itu dan berkata sambil tersenyum. Katakan padaku mengapa hari ini tidak nyaman bagimu? Mungkinkah Istana Raja Nagamu sedang datang bulan? Ding. Nilai kebencian penjaga plus 23. Mendengar perkataan Qin Xiao, penjaga itu menatapnya dengan kesal. Kenapa ini terdengar salah? Namun penjaga itu tetap berkata tanpa daya, Tuan Qin, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Jika Anda bersikeras untuk masuk hari ini, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Sombong. Qin Xiao berteriak kepadanya, beraninya kau seorang penjaga sepertiku berbicara kepadaku seperti itu, kau sangat berani. Mulut pelindung itu berkedut ketika mendengar ini dan dia merasa lebih kesal. Semua orang memandang Qin Xiao dengan mata yang sangat terdiam bertanya-tanya mengapa Qin Xiao mengganggu mereka sepanjang hari. Namun, melihat Qin Xiao seperti ini, penjaga itu juga merasa lelah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Qin Xiao, terutama karena suatu alasan dia selalu merasa bahwa semakin dia menghentikan Qin Xiao dan mencegahnya melakukan apapun, semakin bersemangat Qin Xiao. Sepertinya dia hanya suka menyiksa orang lain. Dia bahkan tidak tahu apa yang coba dilakukan Qin Xiao. Bukankah dia hanya bosan setengah mati? Bukankah dia gila? Penjaga itu memikirkan ini dan menghela nafas. Tuan Muda Qin, karena Anda tidak mau mendengarkan nasihat saya, pergilah mencari Raja Naga. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya nanti. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini, menunjuk ke arahnya dan berkata, kau cukup menarik. Kau tahu kau tidak bisa menghentikanku, jadi kau mundur, kan? Hei, aku benar-benar tidak ingin memakan ini. Mari kita lihat trik apa yang bisa kalian buat, dasar berandal kecil. Ding. Guardian Resentment plus 37. Qin Xiao langsung senang saat mendengar suara perintah sistem. Ternyata zaman telah berubah, poin takdir dapat diperas dari para penjaga ini. Dulu ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Namun, zaman telah berubah dan para penjaga yang mengikuti Chu Feng semuanya telah naik status. Qin Xiao menjadi lebih termotivasi ketika dia melihat ekspresi tak berdaya di wajah penjaga itu. Meskipun sistemnya agak rumit, sangat mudah untuk mendapatkan poin takdir sekarang tiba-tiba aku merasa bahwa masa depan tidak begitu sulit.
Penjaga itu benar-benar kesal dengan Qin Xiao. Saat memasuki villa di komunitas, penjaga itu mengingatkannya lagi, Tuan Qin, belum terlambat bagi Anda untuk menyesal sekarang. Jika tidak, begitu Anda masuk, tidak akan mudah untuk keluar. Lelucon macam apa ini? Siapa saya, Tuan Muda Qin? Apakah saya akan takut dengan ancaman Anda? Qin Xiao mencibir, lalu menendang pintu hingga terbuka dengan kepala tegak dan dada membusung, berkata, Xiao Qinglong, Tuan Muda ini berulah lagi hari ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Sekelompok orang yang berpakaian seperti mata-mata berkumpul di aula villa Qin Xiao merasa tidak enak badan segera setelah melihat mereka. Rasanya seperti ruang interogasi bawah tanah dari zaman dulu yang memberi orang perasaan menyeramkan. Selain itu, orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mengetahui siapa orang-orang ini, tetapi Qin Xiao tahu. Kapanpun ada sesuatu yang tidak ingin disinggung oleh manajemen senior, para tetua akan mempostingnya agar mereka melihat dan mengingatkan mereka apa yang harus dilakukan jika mereka menemukannya. Sekarang kelompok orang ini berasal dari departemen penilaian yang dikendalikan langsung oleh Dewan Tetua seperti Jin Niwei dari dinasti Ming dalam sejarah dunia yang dia kunjungi. Jika kehadiran mereka tidak kuat dan kekuatan mereka tidak begitu besar di masa lalu, maka sekarang energi spiritual itu baru saja menghidupkan kembali status dan kekuatan mereka tidak lagi sama. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sama hebatnya dengan masa Zui Wanzang. Pada saat ini ketika Qin Xiao menendang pintu hingga terbuka, lebih dari selusin orang dari departemen penghakiman di aula juga menatapnya dalam diam. Qin Xiao melirik Chu Feng yang tampak seperti sedang diinterogasi oleh 3 hakim, lalu diam-diam menarik kembali kaki yang menendang pintu. Dia tersenyum sopan dan berkata, maaf mengganggu Anda, saya salah tempat. Silakan lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia menarik kakinya, mundur selangkah diam-diam, dan menutup pintu yang telah ditendang terbuka lagi. Gerakannya mengalir dengan lancar dan tampak sangat alami. Kemudian dia ingin pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun Qin Xiao tidak tahu mengapa orang-orang dari biro penghakiman ini datang ke kota Yunhai, dia tidak ingin terlibat. Yang utama adalah bahwa mereka sekarang adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Tetua untuk menangani kerusuhan di berbagai tempat. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang besar, tetapi orang tua dari keluarga Qin juga merupakan anggota Dewan Tetua. Sebagai keturunan langsung keluarga, saya tentu tidak bisa menentang kakek saya. Jika tidak, saya akan menjadi orang gila yang sebenarnya. Selain itu, tidak akan ada hasil yang baik jika Anda menentang Dewan Tetua. Ini tidak hanya akan memengaruhi keluarga, tetapi juga memengaruhi kepentingan Anda sendiri secara langsung. Bagaimanapun, ketergantungan terbesar pria muda seperti Qin Xiao adalah kekuatan keluarga mereka. Sayangnya, meskipun Qin Xiao ingin berbalik dan pergi, dia akhirnya muncul di ruangan itu. Chu Feng yang sedang duduk di sofa melihat Qin Xiao muncul kembali di depannya. Wajahnya yang awalnya muram berangsur-angsur rileks dan sudut mulutnya berangsur-angsur naik. Dia menunjukkan senyum jahat khasnya. Bab 356 tidak pernah melakukannya. Yoshi Qinsang, kamu juga di sini. Sudut mulut Chu Feng berputar liar dan senyumnya berangsur-angsur menjadi ganas. Hehehe, Qinsang, kenapa kamu masih berdiri? Duduklah, masih ada tempat di sofa milikku ini, Raja Naga. Berhenti berdiri. Wajah Qin Xiao sedikit berubah gelap. Melihat senyum arogan Chu Feng, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Dia memukul dahinya dengan tangan punggungnya. Chu Feng ditampar begitu keras hingga matanya merah dan dia menutupi kepalanya dengan tangannya. Qin Xiao, apakah kamu mencari perkelahian? Beraninya kamu menyentuhku? Tidakkah kamu tahu bahwa Raja Naga ini telah mencapai kesuksesan besar dalam kekuatan magisnya baru-baru ini? Beraninya kamu menyentuhku, kamu mati. Saat Chu Feng hendak memberi pelajaran pada Qin Xiao, tetapi pada saat ini Jinyi seseorang dari departemen penghakiman berteriak untuk menghentikannya. Cukup, kalian memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada, ya? Sekarang bukan waktunya bagimu untuk membuat keributan. Jelaskan semuanya dengan cepat. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin departemen penghakiman, kali ini Chu Feng sangat marah. Kapan Raja Naga pernah menderita penindasan seperti itu? Sekarang bukan hanya kalian sekelompok anak haram yang melakukan ini, tetapi kalian juga bersikap arogan di base camp saya. Arogan. Chu Feng memelototi mereka tetapi pemimpin itu sama sekali tidak terancam. Dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, mataku hanya merasa tidak nyaman. Chu Feng dimarahi olehnya dan segera menarik lehernya sebagai tanggapan. Melihat dia sudah tenang seperti ini, pihak lain menarik pandangannya dan kemudian melihat informasi di tangannya. Qin Xiao terpana dengan adegan ini. Dia menoleh untuk melihat Chu Feng dan berkata, tidak, Xiao Qinglong, apa yang kamu lakukan? Kamu menyerah begitu cepat, kamu adalah Raja Naga, apakah kamu pantas dengan gelarmu? Chu Feng berkata dengan marah, apa yang bisa kulakukan? Mereka dari departemen penghakiman, apa yang bisa kulakukan? Ada apa dengan biro penghakiman? Kamu masih Raja Naga, orang-orang menindasmu, jadi kenapa kamu tidak melawan mereka? Qin Xiao juga merasa kesal. Yang utama adalah Xiao Qinglong sangat pengecut. Bagaimana aku bisa menonton pertunjukan itu?
Sangat mengecewakan. Hotui. Qin Xiao meremehkan perilaku Chu Feng dan memandangnya dengan jijik. Chu Feng berkata dalam hati, apakah kamu pikir aku tidak mau? Aku melakukannya, baiklah. Qin Xiao tertegun sejenak setelah mendengar ini dan berkata dengan heran, kamu belum pernah melakukannya sebelumnya? Itu tidak mungkin, kamu adalah Xiao Qinglong, petarung terbaik di Istana Raja Naga. Omong kosong, jika aku bisa melakukannya, mengapa aku begitu pengecut? Chu Feng menjawab dengan marah lalu melirik pemimpin itu dan berbisik sialan bajingan ini pasti petarung paling mampu di Dewan Tetua di tahun-tahun awalnya bahkan jika tidak, dia setidaknya salah satu orang terkuat di bangsa Yan Agung. Mendengar Chu Feng mengatakan ini, Qin Xiao sedikit terkejut sesaat. Aku tidak menyangka Chu Feng memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang pemimpin ini. Dan menilai dari apa yang dia katakan, bahkan jika Chu Feng dan aku bergabung, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Ketika dia memikirkan ini, Qin Xiao ingin memeriksa informasi pihak lain. Namun sayangnya semua orang dari Biro Penghakiman mengenakan topeng dan Qin Xiao tidak punya cara untuk menemukan informasi apapun tentang mereka dari informasi keluarga. Tuan rumah, apakah kamu bodoh? Kamu sudah memiliki mata wawasan sejak lama tetapi kamu menggunakannya. Aku benar-benar terkesan. Saat ini sistem tidak bisa tidak mengeluh. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia ingat bahwa dia masih memiliki benda ini. Jadi dia melihat langsung ke pihak lain menggunakan mata wawasan dan kemudian melihat informasi identitas pihak lain dan informasi lainnya ditampilkan di panel. Target Ye Chang. Usia 56. Jabatan Deputi Departemen Penilaian. Ranah Legenda. Kemampuan peningkatan fisik level SS, kekuatan bumi level SS, petir ilahi level S. Keterampilan Bajikuan Bengkuan. Nilai keberuntungan 15.023. Qin Xiao melihat informasi panel yang muncul di pihak lain dan akhirnya mengerti mengapa Chu Feng tidak bisa mengalahkan pihak lain. Pada saat yang sama, tidak sulit untuk memahami mengapa Chu Feng dikalahkan oleh pihak lain. Karena dia mengenal Ye Chang dengan cukup baik. Sama seperti apa yang dikatakan Chu Feng, pihak lain tumbuh menjadi eksistensi tingkat jenius di tahun-tahun awalnya. Sama seperti protagonis era sebelumnya, dia langsung pergi ke gereja Presbyterian. Dan dia berasal dari keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye bukan lagi anggota gereja Presbyterian, mereka juga anggota gereja Presbyterian beberapa dekade lalu. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya pihak lain itu. Belum lagi fakta bahwa dia benar-benar membangkitkan 3 kekuatan super di atas level S, 2 di antaranya bahkan level SS. Belum lagi Chu Feng, bahkan 10 Ye Chang pun bisa mengalahkannya. Tidak hanya satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari Chu Feng dalam aspek lain. Ini seperti protagonis lama berhadapan dengan protagonis baru. Qin Xiao terdiam sejenak dan tidak bisa tidak bertanya kepada Chu Feng Xiao Qinglong mengapa mereka datang kepadamu. Apalagi yang mungkin terjadi tentu saja ini tentang alam rahasia kuno itu dan sekarang sedang diselidiki. Chu Feng berkata dengan sedikit khawatir. Mata Qin Xiao terbelalak saat mendengar ini. Dia berkata alam rahasia kuno? Apa-apaan itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini benar-benar tidak adil. Chu Feng tertawa ketika mendengar ini dan kemudian berkata apa yang kau katakan adalah apa yang aku katakan di awal. Tetapi dia tidak mendengarkan dan berkata dia akan menyelidiki. Kemudian karena amarahku, dia memukuliku. Petik 2. Qin Xiao terdiam setelah mendengar ini dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Melihat Qin Xiao terdiam, Chu Feng bertanya kepada Qin Xiao apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin kita berdua melawan dan bekerja sama untuk menghajarnya? Qin Xiao menjadi semakin diam setelah mendengar ini lalu berkata brengsek, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah anggota keluarga Qin, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Ini benar-benar ilegal, tahu? Selain itu, mereka hanya mengundang saya untuk duduk sebentar. Saya tidak dipukuli. Mengapa saya harus berkumpul denganmu? Saat Qin Xiao berbicara, dia merasa jijik dan dengan cepat duduk sedikit lebih jauh dari Chu Feng seolah-olah dia menjauhi sesuatu yang kotor. Melihat ini, Chu Feng segera menatapnya dengan kebencian. Qin Xiao, kamu masih ingat bahwa kamu adalah putra keluarga Qin? Sekarang orang-orang menindasmu, apakah kamu masih ingin menahannya? Qin Xiao menatapnya tanpa berkata-kata ketika mendengar itu. Sial. Apakah kamu mencari masalah? Tidak masalah jika dia tidak tahu informasi tentang Ye Chang, tetapi sekarang semua angkanya ada di sana dan dia bermain-main dengan Chu Feng karena dia sudah makan terlalu banyak. Terlebih lagi, Ye Chang sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 poin keberuntungan. Qin Xiao memiliki setiap alasan untuk percaya bahwa dia pasti protagonis dari era terakhir. Jika tidak, dia akan jatuh ke titik ini dari cabang samping keluarga Ye tetapi masih memiliki begitu banyak nilai keberuntungan yang tersisa. Ini bahkan lebih mengesankan daripada Lin Fan yang masih terbaring dalam keadaan vegetatif di rumah sakit kota Jingyu. Bab 357 Aneh. Lin Fan bagaimanapun juga berasal dari generasi muda dan berada di puncak karirnya tetapi dia hanya memiliki puluhan ribu poin keberuntungan secara total. Dan masih ada lebih dari 10.000 Ye Chang yang tersisa.
Melihatnya seperti ini, Qin Xiao bahkan bertanya-tanya apakah Chu Feng telah mengubah naskahnya. Misalnya mungkin ada naskah di mana seorang jenius menerima misi dan kemudian bangkit dari kekacauan. Lagi pula, melihat situasinya sekarang, tampaknya memang demikian. Siapa yang membuat seorang lelaki tua muncul yang dapat menekannya? TSK Sistem, apakah menurutmu orang ini adalah protagonis? Bisakah nilai keberuntungannya digunakan sebagai nilai takdir? Setelah terkejut dengan kekuatan Ye Chang, Qin Xiao mulai mengincarnya. Meskipun lawannya sangat kuat, itu tidak menghalanginya untuk terus mengawasinya. Ding. Berikan nilai takdir dalam jawaban. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem, Qin Xiao sedikit bingung sejenak. Dia berkata dengan tidak percaya, ini bukan sistem, sekarang kamu ingin aku membayar untuk menjawab pertanyaan? Itu hanya omong kosong, jangan sebutkan pertanyaan. Mulai sekarang, selain fungsi dasar sistem, segala sesuatu yang membutuhkan bantuan sistem mengharuskanmu untuk menghabiskan life pointsmu. Jika tidak, akan sulit bagi sistem untuk membantumu. Qin Xiao tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka sistem akan menjadi seperti ini. Sistem, apakah kamu sakit atau dirasuki oleh sistem lain? Tidak, sistemnya masih sama, host. Kekhawatiranmu sama sekali tidak beralasan. Qin Xiao segera bertanya, lalu mengapa kamu menjadi seperti ini? Kapan kita menjadi begitu asing? Kamu sudah terobsesi dengan sistem ini, dan kamu masih punya keberanian untuk bertanya mengapa. Mendengar ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk terdiam, tetapi segera dia tertawa. Hei, ya ampun, aku kira kamu mencerminkan host, tapi apa maksudmu dengan hei? Qin Xiao, hei. Hei bajingan, kau pergi ke neraka, kau host anjing, kau masih ingin sistem ini membantumu seperti sebelumnya, jangan pernah memikirkannya, kau sedang bermimpi. Sistem mengira bahwa Qin Xiao akan merenungkan dirinya sendiri dan kemudian goyah dalam pikiran batinnya untuk mengingini dia. Namun sekarang tampaknya dia masih muda, dia sudah berada dalam situasi ini, tetapi Qin Xiao bahkan tidak berpura-pura atau mencoba berbohong, dia hanya berkata. Hei apa? Apakah kamu masih malu? Sistem sangat marah pada Qin Xiao sehingga sistem itu langsung berhenti memperhatikannya. Melihat ekspresi marah sistem, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya. Kapan sistem akan diberi takdir? Dengan cara ini saya dapat lebih lanjut melecehkan pihak lain setiap hari. Mungkin sistem dapat menekan Chu Feng dan menjadikannya nomor 1 baru dalam daftar. Sayang sekali. Qin Xiao menghela nafas dalam hatinya. Namun matanya juga tertuju pada Ye Chang yang sedang melihat informasi. Dia memperkirakan bahwa karena pihak lain memiliki nilai keberuntungan yang begitu besar, itu seharusnya dapat dikonversi menjadi nilai takdir seperti Lin Fan dan yang lainnya. Namun melihat kekuatan dan bakat pihak lain, Qin Xiao mulai berpikir tentang bagaimana berinteraksi dengan Ye Chang. Qin Xiao, apa yang masih kau pikirkan? Apa kau ingin membunuhnya? Pada saat ini Chu Feng terus berbicara, dia berbisik kepada Qin Xiao, selama kau membuka mulut, aku bisa memanggil orang, kemudian kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkannya dan kemudian kau bisa menemukan cara untuk menekan masalah ini bagaimana. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya ketika dia mendengar itu. Meskipun Chu Feng telah ditolak olehnya beberapa kali, ekspresinya masih begitu tegas. Jelas bahwa Chu Feng masih merenungkan apa yang telah Ye Chang lakukan padanya. Meskipun dia berhasil untuk tidak marah ketika Ye Chang memarahinya barusan, dia masih memikirkan bagaimana cara membalas Ye Chang. Qin Xiao ingin terus menolak, tetapi dia pikir tidak apa-apa untuk bekerja sama dengan Chu Feng dan berinteraksi dengan Ye Chang. Lagi pula Ye Chang sangat kuat, bahkan jika dia dapat meniru bakat dan keterampilan orang lain, kekuatannya tidak cukup untuk dilihat oleh pihak lain. Sama seperti harimau, meskipun kuat, ia belum dewasa, jadi bukankah ia akan diperlakukan sebagai makanan? Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Akan sangat bagus jika dia memiliki 2 bakat level SSS atau lebih banyak bakat SS untuk disalin untuk dirinya sendiri. Kartu salinannya sendiri dapat menyalin 2 bakat level SSS, tetapi jika diubah menjadi level SS, dia dapat menyalin 5. Dengan cara ini mungkin dia bahkan bisa melawan Ye Chang untuk beberapa gerakan. Qin Xiao menggelengkan kepalanya mendengar pemikiran ini lalu berbisik kepada Chu Feng. Jangan khawatir tentang ini untuk sekarang. Mungkin kita belum tahu, tapi Ye Chang sangat kuat. Menurut peringkat dunia saat ini, Ye Chang adalah seorang legenda level 79 yang masih lebih kuat dari kita. Sangat kuat. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun ketika mendengar kata-kata Qin Xiao. Tentu saja dia tahu alam apa yang Qin Xiao bicarakan. Bagaimanapun, meskipun mereka memiliki orang yang bisa menekan mereka, mereka semua adalah orang-orang tinggi. Mereka yang berada di puncak piramida hanya bisa dibayangi oleh mereka yang memiliki status dan posisi tertinggi. Oleh karena itu, dia secara alami sangat jelas tentang pembagian kekuatan alam saat ini. Menurut klasifikasi kekuatan era ini, mungkin ada pemula dan pendatang baru seperti Black Iron dan bronze dari level 1 hingga 30. 31-40 adalah elit, 41-50 adalah penjaga. 51-60 luar biasa, 61-70 adalah epic. Legenda tentang 71-80 raja dari 81-90.
Namun menurut data tak terduga dari alam rahasia kuno atau prasejarah, ada sejumlah kecil makhluk di atas level 95 yang telah mulai menguasai kekuatan aturan dan hukum sehingga mereka juga digolongkan sebagai makhluk tingkat demigod. Sekarang Qin Xiao memberitahunya bahwa Ye Chang adalah legenda level 78. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Kamu tahu dia baru berada di puncak level luar biasa sekarang dan akan membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai level epik. Lagi pula Ye Chang sudah level 78. Apakah dia sedikit lebih kuat dari mereka? Ada kesenjangan besar di antara mereka. Ini setara dengan perbedaan antara bola meriam dan rudal. Apakah ini benar-benar hanya perbedaan kecil? Chu Feng terdiam sejenak ketika dia melihat Qin Xiao, tetapi setelah mengingat Qin Xiao, hati Chu Feng yang gelisah dan marah menjadi sedikit lebih tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, biarkan dia pergi untuk saat ini. Ya, biarkan dia pergi untuk sekarang. Qin Xiao mengangguk setuju dan kemudian mereka berdua menatap Ye Chang tanpa berkedip, memindai kelemahan satu sama lain menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Namun hampir semua yang mereka katakan sampai ke telinga Ye Chang. Bagaimanapun, meskipun mereka berbicara dengan suara rendah, hanya mereka berdua yang membuat kebisingan di ruangan itu dan orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa, jadi sulit untuk tidak mendengar mereka. Wajah Ye Chang menjadi gelap mendengar kata-kata mereka. Dia menatap mereka dan bertanya, apakah kalian berdua sudah cukup berdiskusi? Bab 358, jangan takut. Ah. Apa yang sedang Anda diskusi? Qin Xiao dan Chu Feng saling memandang tanpa berkedip dengan mata penuh kejernihan dan kepolosan dan mereka tampak sangat tidak berbahaya. Melihat ini, wajah Ye Chang menjadi gelap di balik topengnya. Dia menatap mereka berdua dan berkata dengan redup, apakah kalian berdua pikir ada yang salah dengan telingaku? Nada bicaranya menjadi agak tidak ramah. Biarkan kedua anjing ini membahas pertarungan di depan begitu banyak orang. Intinya, tidak bisakah kalian membahasnya secara pribadi? Ada begitu banyak orang di sini sekarang mereka dapat mendengarmu bahkan jika kamu berbicara dengan pelan. Sialan, kau sama sekali tidak menghargai. Namun, merasakan sikap tidak ramah Ye Chang, Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Aku juga tidak tahu apa-apa. Chu Feng mengangguk setuju. Melihat mereka berdua seperti ini, wajah Ye Chang menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia muncul secara langsung, kedua orang ini masih berani bertindak gila dan bodoh. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak berani menyentuh mereka. Memang benar dia tidak bisa bertindak gegabah. Setidaknya saat menghadapi Qin Xiao dan Chu Feng, identitas, status, atau kekuatan mereka perlu dipertimbangkan. Ini juga alasan mengapa dia terus melihat melalui informasi tersebut setelah mengendalikan kedua orang itu. Jika tidak, jika saya benar-benar melakukan sesuatu kepada mereka tanpa bukti apapun, bahkan jika saya berhasil, saya masih harus menghadapi banyak hal. Memikirkan hal ini, Ye Chang terus melihat informasi dari kota Yunhai, mencoba menemukan masalah sambil juga membalas pesan dari bawahannya. Melihat ini, Chu Feng berbisik kepada Qin Xiao, bukankah kamu selalu sangat masuk akal? Mengapa kamu begitu tidak sopan sekarang? Chu Feng merasa sedikit aneh ketika dia mengatakan ini. Dia tidak tahu mengapa Qin Xiao akan memprovokasi orang lain tanpa alasan. Qin Xiao menyentuh dagunya dan berkata, karena dia mungkin ayah kandung Ye Chen, jadi. Oke, berhenti bicara, aku mengerti. Sebelum Qin Xiao selesai berbicara, Chu Feng menyela dan mengerti maksud Qin Xiao. Jika Ye Chang benar-benar ayah kandung Ye Chen, maka wajar jika Qin Xiao tidak menghormatinya. Setelah mempertimbangkan apa yang telah mereka berdua lakukan pada Ye Chen, Ye Chang sangat menahan diri untuk tidak membunuh mereka saat itu juga. Chu Feng merasakan sakit di bagian bawahnya ketika memikirkan hal ini. Dia berkata, apakah kamu yakin? Jika memang demikian, lalu mengapa bajingan Ye Chen itu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika dia ingin mengatakannya, aku harus memberinya sedikit muka dan berbicara kepadanya dengan sedikit sopan. Chu Feng menjadi sedikit ragu-ragu saat dia berbicara. Dahulu di masa damai, kekuatan Departemen Penghakiman hanya sebatas itu. Belum lagi Qin Xiao, bahkan aku sendiri pun tidak akan takut pada pihak lain. Lagi pula, di masa damai semuanya masih bergantung pada status dan kekuatan. Bahkan jika Departemen Penilaian Anda hanya berada di bawah komando Dewan Sesepuh tidak akan mengizinkan Anda untuk menyerang seseorang dengan status dan kekuasaan tanpa alasan. Jika tidak, dampaknya akan lebih besar daripada pelanggaran hukum dan peraturan pihak lain yang berkelanjutan, yang tidak sepadan dengan bagaimanapun Anda melihatnya. Tapi sekarang berbeda, semua orang di Departemen Arbitrase adalah orang-orang berbakat. Pepatah memelihara tentara selama 1000 hari dan mengerahkan mereka sesaat merujuk pada Departemen Penilaian saat ini. Kerusuhan telah terjadi di seluruh negeri jelas tidak realistis untuk berbicara baik-baik dalam keadaan seperti itu dan tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan situasi. Bahkan jika masih mungkin untuk menekannya dengan paksa, jelas bahwa mereka berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak patuh. Dalam hal ini, peran Departemen Adjudikasi tercermin sepenuhnya. Sudah sangat berantakan, jadi hancurkan saja dan bunuh mereka jika Anda menangkap mereka.
Lawan kekerasan dengan kekerasan. Inilah sikap Dewan Sesepuh saat ini dan ini juga alasan mengapa Qin Xiao menendang pintu dan berbalik pergi setelah melihat orang-orang dari Departemen Penghakiman. Siapa yang membuat Biro Penghakiman bekerja sangat keras untuk mendapatkan poin hanya dalam beberapa bulan? Hampir gila. Dia jelas merupakan MVP di tahap awal masa-masa kacau dan bahkan Chu Feng sendiri sangat takut padanya. Jika Ye Chang tidak langsung menghajarnya, dia tidak akan mau memprovokasi Departemen Penghakiman karena mereka memiliki Dewan Tetua di belakang mereka. Begitu mereka yakin bahwa mereka memiliki masalah dan Departemen Arbitrase tidak dapat menekannya, mereka dapat melaporkannya kepada pemimpin tertinggi Departemen Arbitrase yang memiliki kekuatan untuk mengirim sejumlah besar personel bersenjata. Jika ini tidak berhasil dan aku harus menghancurkanmu. Pada saat itu pemimpin tertinggi akan melapor kepada Dewan Tetua dan kemudian menyampaikan pendapatnya sendiri dan mengajukan permohonan untuk langsung memasuki mode pembersihan. Bagaimana saya tahu? Saya hanya menebak. Qin Xiao memutar matanya dan berkata. Dia memang hanya menebak karena ada pengantar latar belakang di informasi panel pribadi Ye Chang. Dikatakan bahwa Ye Chang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen dan tuan mereka ditambah lagi keduanya memiliki nama keluarga Ye, jadi mungkin dia adalah ayah kandung Ye Chen. Dan bahkan jika tidak, hubungannya pasti baik. Sama seperti yang dikatakan Chu Feng tentang apa yang mereka lakukan pada Ye Chen, apakah mereka menghormati Ye Chang atau tidak? Jika mereka berbicara jujur, Ye Chang tidak akan memukuli mereka. Qin Xiao memikirkan hal ini dan berkata dengan tenang, Xiao Qinglong tenang, jangan panik. Aku tidak panik, tapi kaulah yang gemetar dan kaulah yang menelepon, bukankah kau meminta bantuan? Chu Feng menanggapi kemudian menatap Qin Xiao yang sedang berbicara di telepon dalam diam. Sekarang Ye Chang datang untuk merawatnya terlebih dahulu. Qin Xiao memiliki status dan posisi tertentu, jadi bahkan jika Ye Chang ingin bunuh diri, dia tidak bisa membunuhnya secara langsung. Aku tidak tahu apa yang Qin Xiao takutkan. Tapi Qin Xiao tidak menjelaskan karena jika Ye Chang benar-benar ayah kandung Ye Chen, apakah dia harus memberitahu Chu Feng bahwa saudara perempuan kandung Ye Chen, Lin Yumo dan Lin Sanshan, dirusak olehnya? Dan ketika aku keluar pagi ini, apakah Lin Sanshan masih berbaring di tempat tidur gemetar dan menangis? Ini tentu saja tidak bisa dikatakan dan Qin Xiao tidak berani menjamin hubungan antara Ye Chang dan Ye Chen dan yang lainnya setelah semua ini tidak dijelaskan dalam naskah Ye Chen, hanya dikatakan bahwa Tuan Ye Chen memiliki koneksi di komunitas resmi dan identitas Ye Chen bukanlah akar rumput. Ini juga merupakan bayangan dalam naskah Ye Chen tetapi belum pernah digunakan, mungkin dia melupakannya. Namun sekarang tampaknya tanpa penjelasan lebih lanjut kita tahu bahwa orang tersebut pasti Ye Chang. Tidak mungkin Qin Xiao tidak merasa takut. Bagaimanapun, jika Ye Chang benar-benar tahu apa yang telah dia lakukan, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menggunakan kekerasan. Ketika dia memikirkan hal ini, Qin Xiao buru-buru menelepon dan mengirim pesan. Punggungnya mulai berkeringat dan dia basah kuyup oleh keringat. Ye Chang tidak menghentikan Qin Xiao setelah melihat tindakannya. Setelah beberapa saat, anak buahnya akhirnya menemukan bukti bahwa Qin Xiao dan anak buahnya melakukan sesuatu yang buruk dan kemudian dia mencibir. Saat ini Qin Xiao masih meminta bantuan. Dia mencibir, jangan buang waktumu. Percuma saja. Tunggu sebentar, beri aku waktu. Aku janji itu akan berhasil. Bab 359, mengapa kamu begitu sopan padaku? Qin Xiao berkata tanpa menolehkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, bukan hanya Ye Chang tetapi bahkan Chu Feng pun terdiam. Apa maksudmu dengan memberimu waktu? Orang-orang saudara akan menghukummu sekarang, bisakah kamu bersikap baik? Orang baik macam apa yang memberimu waktu untuk meminta bantuan sebelum berurusan denganmu, bukankah itu gila? Dan bahkan jika Anda diberi kesempatan, bisakah Anda mengejar? Untuk sesaat, Chu Feng dan Ye Chang sama-sama bingung dan tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Xiao. Ye Chang berkata dengan wajah dingin, Qin Xiao, jangan kira aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku sudah menyuruh seseorang menyelidiki apa yang kau dan Chu Feng lakukan. Sekarang, kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, wajah Chu Feng menjadi gelap. Tidak sulit untuk mengetahui dari kata-kata Ye Chang bahwa pihak lain mungkin benar-benar datang ke kota Yunhai hanya untuk mereka berdua. Atau mungkin dia datang untuk Ye Chen. Jika tidak, dengan status dan posisi Ye Chang di Departemen Penghakiman, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk datang ke kota Yunhai. Meskipun kota Yunhai memiliki alam rahasia kuno dibandingkan dengan tempat lain, kota Yunhai masih relatif aman. Bagaimanapun, hanya ada celah kecil di alam rahasia kota Yunhai dan bahkan jika tidak dilaporkan, itu sepenuhnya dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Tapi berbeda di tempat lain, bahkan jika hal-hal di alam rahasia tidak memiliki banyak kekuatan, bahaya yang mereka timbulkan jika tidak dikendalikan pasti sangat besar. Setidaknya dalam hal perdamaian dan kerugian negara, kota Yunhai dapat digambarkan terkena dampaknya. Karena tidak ada sesuatu yang kuat yang keluar dari alam rahasia kota Yunhai, tetapi hal-hal dari tempat lain datang ke kota Yunhai. Adapun kota Yunhai, tanah rahasia kuno para dewa dan setan ini, yang paling mungkin terjadi adalah munculnya beberapa roh jahat tetapi bahaya spesifik yang mereka bawa tidak jelas saat ini dan bahkan sulit untuk mengatakan apakah ada bahaya sama sekali.
Kuncinya adalah meskipun itu benar-benar ada selama mereka tidak mengakuinya, itu tidak ada. Lagi pula tidak ada bukti kan aura jahat ini tidak terlihat hampir sama dengan energi spiritual dan bahkan lebih tersembunyi. Jadi dalam situasi ini jika seseorang setingkat Ye Chang datang ke sini selain bosan karena terlalu banyak makan, itu hanya karena alasan lain. Chu Feng tidak lagi terintimidasi saat ini. Dia berkata dengan wajah dingin, "Komandan Ye, apa maksud Anda dengan mengatakan ini? Tidakkah Anda berpikir bahwa Raja Naga ini takut pada Anda?" Hehe. Melihat bahwa Chu Feng masih begitu keras kepala saat ini, Ye Chang tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kemarilah, bawa kedua orang ini pergi." Chu Feng terkejut ketika mendengar ini, dia tidak menyangka Ye Chang benar-benar berani melakukan ini. Chu Feng segera berdiri dan berteriak, "Kemari tangkap orang-orang ini, brengsek." Sebelum Chu Feng menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan pukulan berat di bagian belakang kepalanya, matanya membelalak kesakitan, dia menutupi bagian belakang kepalanya dan berbalik untuk memelototi Qin Xiao. Qin Xiao, apa kau gila? Kau masih menggangguku jam segini? Tidak bisakah kau lihat mereka akan membawa kita berdua pergi? Chu Feng merasa kesal saat dia berbicara dan menatap Qin Xiao dengan mata yang sangat marah. Qin Xiao memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang kau bicarakan? Aku hanya menabrak seseorang, kalau tidak, apa kau pikir aku akan berada dalam masalah? Itu karena kau tidak memberitahuku secara langsung, kalau tidak, apapun yang aku katakan, aku tidak akan bisa menghadapi situasi saat ini." Qin Xiao menjadi sedikit marah saat dia berbicara. Siapa yang dipanggil pelindung itu sebelumnya? Dia harus memberinya pukulan yang bagus ketika dia kembali. Sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa hal semacam ini terjadi pada keluargamu? Jika dia menjelaskannya dengan jelas di awal, Qin Xiao akan berbalik dan pergi tanpa peduli tentang hal-hal ini. Akibatnya, bajingan itu sangat keras kepala sehingga dia harus mempermainkannya dan bahkan mengancamnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghadapi situasi ini? Bahkan jika seseorang dari atas benar-benar ingin datang mencarinya, dia akan bisa mendapatkan kabar terlebih dahulu dan melarikan diri. Dalam kasus ini, jangankan Ye Chang, bahkan bos Departemen Penghakiman pun tidak akan bisa menangkapnya. Mustahil seluruh Departemen Penghakiman akan menghabiskan sumber daya terbatasnya untuk melawannya sampai mati, kan? Jadi, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai badai berlalu, dan kemudian Tuan Qin dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Qin Xiao menatap mata Chu Feng yang marah dan berkata dengan tidak senang, "Baiklah, jika mereka ingin membawa kita pergi, kita harus mengikuti mereka. Mengapa kamu melawan? Apakah kamu benar-benar ingin menuduh dirimu melakukan kejahatan?" Chu Feng sangat marah ketika mendengar ini. "Mudah bagimu untuk mengatakannya, jika aku benar-benar dibawa pergi, tidak lama kemudian sesuatu yang mengerikan akan terjadi di Istana Raja Naga. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan orang tua itu berhasil." Saat Chu Feng berbicara, matanya tertuju pada Ye Chang. Situasinya seperti ini sekarang, tidak mungkin baginya untuk tertangkap. Begitu dia meninggalkan posisi Raja Naga, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang di Istana Raja Naga di Kerajaan Yan Agung. Pada saat itu, orang-orang di atas bisa saja melakukan sesuatu dan bawahannya akan menjadi anjing liar seperti tikus yang menyeberang jalan. Pada saat itu Anda akan tertangkap atau menyerah dan skenario terbaik adalah melarikan diri ke negara asing. Tapi apapun situasinya, Chu Feng tidak akan membiarkannya. Jika tidak, mengapa ia harus menahan intimidasi Qin Xiao selama hampir setahun sejak ia bertemu Qin Xiao? Ye Chang tertawa saat melihat keduanya bertengkar. Dia mengabaikan Chu Feng yang tampak tidak mau mengalah dan malah memusatkan perhatiannya pada Qin Xiao. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, "Kau mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah berpikir aku bisa melakukan apapun padamu dalam waktu sesingkat itu. Tetapi kau kebetulan muncul di hadapanku hari ini. Ini adalah berkat ganda yang sempurna." Kalau begitu, aku akan berterima kasih jika kau bisa ikut denganku, Tuan Muda Qin. Qin Xiao memutar matanya setelah mendengar ini dan berkata, "Kau benar-benar sopan, orang tua. Kau tidak perlu terlalu sopan dengan kami. Lagi pula, apapun yang ingin kau lakukan mungkin tidak akan tercapai. Jika kau terlalu sopan sekarang, kau akan marah ketika melihat bahwa hal-hal tidak berjalan sesuai rencana nanti." Ding. Nilai kemarahan Ye Chang plus 345. Begitu Qin Xiao mengatakan ini, pertahanan Ye Chang segera dipatahkan. Qin Xiao benar-benar tanpa ampun dengan kata-katanya. Begitu dia membuka mulutnya, dia mulai memukul wajahku. Apakah dia benar-benar tidak takut? Apakah dia pikir dia tidak bisa membunuhnya? Untungnya, Ye Chang dulunya adalah seorang pemuda yang bertemperamen tinggi dan sekarang dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama sehingga dia tidak akan terlalu kesal dengan omelan Qin Xiao. Namun ekspresinya sama suramnya dan dia berkata dengan suara dingin, "Maka aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang setelah aku menemukan bukti yang memberatkanmu. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu." Qin Xiao memutar matanya dan tidak mulai memaki seperti sebelumnya, sebaliknya dia menatap orang lain dengan jijik. Tatapan diam namun mengejek ini segera membuat Ye Chang merasakan gelombang kemarahan yang tak dapat dijelaskan. Sudah bertahun-tahun dan bahkan setelah dia menjadi besar dan kuat, tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya dengan sikap ini. Bab 360 merasa nyaman. Ye Chang hanya memiliki pengalaman seperti itu ketika dia masih muda.
Tanpa diduga Qin Xiao langsung mengingatkannya pada hari-hari itu. Memikirkan hal ini, Ye Changye berhenti berbicara dan langsung meminta seseorang untuk membawa Qin Xiao dan Chu Feng pergi. Chu Feng awalnya ingin melawan, tetapi melihat penampilan Qin Xiao yang percaya diri dan tenang, dia merasa sedikit lega. Ketika keduanya dibawa pergi, Chu Feng memberikan beberapa instruksi kepada pengawalnya dan kemudian masuk ke kendaraan Departemen Penghakiman.